Sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 telah banyak mempengaruhi aktivitas ekonomi baik secara global maupun secara nasional akibat pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah. Kondisi tersebut pada akhirnya sangat berpengaruh terhadap arus kas para pelaku usaha di tanah air, sehingga berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur dalam membiayai dan memenuhi kewajiban pembayaran kredit. Diperlukan berbagai upaya untuk melakukan penyelamatan terhadap para pelaku usaha tersebut. Berbagai upaya telah dilakukan oleh otoritas fiskal, moneter, dan jasa keuangan dengan memberikan stimulasi bagi para pelaku usaha dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Pemerintah melalui berbagai kebijakan berupaya untuk menstimulasi ekonomi baik melalui sisi permintaan maupun sisi penerimaan. Dari sisi permintaan, pemerintah menstimulasi melalui berbagai penurunan tarif pajak dan juga transfer of payment berupa peningkatan program perlindungan sosial. Sedangkan dari sisi penawaran dilakukan upaya untuk menjaga cash flow dan menjaga keberlangsungan usaha bagi para pelaku usaha dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Perbankan memiliki peran penting dalam mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi COVID-19. Peranan itu terkait dengan peningkatan penyaluran kredit bagi para pelaku usaha di tanah air, baik melalui sisi penawaran maupun sisi permintaan yang ditujukan untuk konsumen. Di samping itu juga perbankan menjadi tulang punggung atau kunci dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dengan membantu memberikan pembiayaan bagi sektor-sektor yang berdampak agar dapat bertahan dan bahkan dapat melalui ekspansi usahanya. Dalam LDP ini, kita ingin mendengarkan capaian-capaian yang dilakukan oleh Bank Negara Indonesia dan Bank Tabungan Negara terkait dengan realisasi restrukturisasi yang telah dilakukan dalam pemulihan ekonomi nasional. Selanjutnya saya persilakan Pak Dirut BNI dan nanti Pak BTN untuk menyampaikan beberapa progresnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Rapat, Bapak Fatan, yang kami hormati Bapak Ibu anggota Komisi 11 dalam pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih undangannya hari ini. Kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan highlight mengenai restrukturisasi dan dukungan BNI terhadap pemulihan ekonomi nasional. Jadi ada 4 agenda, Pak. Mudah-mudahan kita akan speed up. Yang pertama yang kami akan paparkan mengenai kinerja BNI sampai dengan Maret 2021, kuartal pertama. Yang kedua, kami akan melaporkan dukungan BNI dalam program pemerintah pemulihan ekonomi nasional, program apa saja. Yang ketiga, kami akan melaporkan mengenai perkembangan restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh BNI. Yang keempat, sedikit highlight mengenai strategi kita 2021 dan bagaimana inisiatif digital kami. Kami mulai dari agenda pertama mengenai highlight keuangan BNI. Di kuartal pertama BNI mampu, jadi trennya positif, Pak. Laba bersih kita sampai dengan Maret itu 2,38 triliun. Jadi sudah awal yang baik buat BNI untuk mendorong kinerja di tahun 2021. Dan laba operasional sebelum pencadangan itu tumbuhnya 5,9%, Pak. Jadi sudah lebih baik, laba operasional lebih baik dari sebelum pandemi, Pak. Jadi kalau dilihat pandemi mulainya bulan Maret tahun lalu, kita sampai dengan Maret ini sudah lebih baik dari pandemi sebelum pandemi. Jadi kegiatan operasionalnya sudah lebih baik. Namun memang ada kualitas NPL kita saat ini 4,1%, Pak. Karena situasi memang kita ada kenaikan NPL. Namun kita juga secara risk management melakukan pencadangan dari NPL itu kurang lebih 200%, Pak. Jadi kita sisihkan labanya untuk pencadangan itu 200%. Jadi bisa dilihat di situ. Ini bagian dari mitigasi resiko, Pak. Jadi supaya ke depan apabila terjadi
loncatan NPL pun kita sudah melakukan pencadangan yang cukup untuk supaya kita bisa tumbuh sustain. Di sisi likuiditas juga terjaga baik. Sekarang ini likuiditas LDR kita cuma 87,2%, masih dalam koridor yang ditentukan regulator, dan CAR kita 18. Namun kalau dilihat di CAR 18, nah ini topiknya jadi ini Pak. BNI itu modal intinya, Tier 1 kapitalnya tuh di 15%, Pak. Nah itu sudah agak dekat dengan regulasi mencanangkan itu kurang lebih di 14%. Kalau dilihat dengan bank himbara lainnya ada di kisaran 19-20%. Jadi itulah sebabnya kami mencoba untuk mengajukan untuk lakukan right issue, rencana right issue untuk menambah modal Tier 1 itu Pak. Jadi supaya bisa mendekati dengan peer-nya di level 18-19 lah Pak. Jadi kita masih ada gap. Tapi kalau kita tumbuh normal, memang akan capai 18 itu kurang lebih di tahun 2024 atau 2025. Tapi untuk ekspansi ke depan ini kami butuh capital yang cukup untuk sebagai buffer untuk melakukan ekspansi baik kredit maupun anorganik. Itu mengenai capital. Dan kinerja juga BNI kredit tumbuh Pak, year on year itu masih tumbuh tumbuhnya kuartal 1 itu 2,2%. Itu walaupun masih ada COVID, tapi kami masih tumbuh cukup baik. Memang dibanding tahun lalu ada sebagian memang kita alihkan ke konsolidasinya ke bank syariah. Dan PK juga masih tumbuh year on year 8,1%. Pertumbuhan itu di giro tabungan juga tumbuh bagus 13% year on year. Karena memang inisiatif digital ini di masa pandemi ini membuat juga likuiditas kita cukup baik. Pertumbuhan kredit dana pihak ketiga dengan total aset sekarang kita udah 862 triliun di kuartal 1 dengan pertumbuhan rata-rata 7,4% di dalam 5 tahun. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, komposisi kredit BNI saat ini paling besar memang masih di segmen korporasi, baik swasta maupun BUMN. Namun demikian, kita berkomitmen meningkatkan penyaluran kepada UMKM, di mana total exposure UMKM segmen kecil ini sudah mencapai 87,7 triliun di kuartal 1. Adapun pertumbuhan kredit dapat rinciannya kami sampaikan bahwa kredit produktif tercermin pertumbuhan pada segmen kecil cukup agresif, mencapai 16%. Diikuti korporasi swasta 2,1%. Hal ini menunjukkan komitmen kita untuk dukung pemulihan ekonomi nasional dengan penyaluran kredit kepada kredit yang produktif. Di samping itu juga kredit konsumer tetap tumbuh juga 5,2%. Umumnya paling besar adalah kontribusi dari segmen yang payroll dari customer kita. Nah, saya masuk ke agenda 2 Pak, yang tadi agenda pertama mengenai kinerja BNI. Kita masuk ke agenda kedua, yaitu mengenai pemulihan ekonomi nasional. Jadi BNI juga ikut serta partisipasi di dalam pemulihan ekonomi nasional. Jadi kalau ini posisi sampai dengan Mei, kita sudah menyalurkan KUR 12,1 triliun di kuartal sampai dengan bulan Mei nih Pak, sampai dengan bulan Mei, dengan jumlah debitur 121.000. Dengan sektor utama pertanian, perdagangan, dan jasa-jasa. Kita juga melakukan pencairan untuk BPUM sesuai dengan Permenkop sebesar 2,6 triliun kepada 2,19 juta penerima. Mayoritas adalah pengusaha rumah tangga dan pemilik warung.
Juga kita melakukan pemberian subsidi bunga UMKM sesuai dengan PMK 85 kurang lebih 79,9 miliar kepada 7.700 debitur yang diprioritaskan untuk sektor pertanian dan perdagangan. Pemberian subsidi bunga KUR juga sesuai Permenko 16 sebesar 975 miliar kepada lebih dari 292.000 debitur. BNI juga memberikan penjaminan kepada kredit UMKM kurang lebih 3.100 debitur dengan nilai 3,6 triliun, mayoritas sektor perdagangan, pertanian, dan industri, serta perjaminan korporasi padat karya sebesar 130 miliar jumlah 2 debitur. Namun ini ada pipeline dalam proses kami kurang lebih 1,5 triliun. BNI juga menyalurkan kredit yang bersumber dari dana pemerintah sebesar 28,29 kepada 28,2 triliun kepada lebih dari 150.000 debitur. Juga kita menyalurkan subsidi gaji sesuai Permenaker 14 sebesar 7,7 triliun kepada 3,2 juta penerima. Juga kita berperan aktif menyalurkan program kartu prakerja sebesar 10 triliun sampai dengan Mei dengan jumlah penerima 2,8 juta penerima sepanjang 2021 ini. Selain itu juga yang ini menarik adalah BNI turut mendukung penyaluran bansos baik berupa sembako 17,1 triliun kepada 7,9 juta penerima dan PKH program keluarga harapan 14,3 triliun kepada 4,2 juta keluarga penerima manfaat. Adapun sekilas mengenai KUR, penyaluran KUR kita sampai dengan Mei 2021 dapat kami laporkan total outstanding KUR kita itu kurang lebih posisi 2020 37,6 triliun atau naik kurang lebih 46,8% apabila dibanding Mei 2021. Dan sedangkan periode Januari sampai Mei kita sudah menyalurkan 12,1 triliun atau tumbuh 87% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Jumlah debitur secara akumulasi total sampai dengan Mei, debitur KUR kita BNI sudah mencapai 331.000 debitur dengan penambahan jumlah penyaluran Januari sampai Mei itu 121.000 debitur atau tumbuh 49%. Namun penyaluran KUR yang cukup agresif ini kita juga masih cukup hati-hati. Tercatat NPL-nya di kisaran 0,6 walaupun ada kualitas kredit juga yang cenderung turun 2,6%. Jadi pra NPL-nya 2,6, NPL-nya sendiri 0,6. Itu agenda terkait dengan PEN. Yang ketiga mungkin kami laporkan mengenai terkait dengan restrukturisasi kredit yang dilakukan BNI. Jadi Bapak Ibu anggota Komisi 11 yang kami hormati, selain melalui stimulus yang diberikan pemerintah, BNI juga peran aktif melakukan pemulihan ekonomi nasional dengan merestrukturisasi kredit yang terdampak COVID. Jadi semenjak pandemi Maret 2020 sampai Mei 2021, BNI telah melakukan restrukturisasi atas kredit COVID-19 dengan nilai limit 123 triliun kepada lebih dari 187.000 debitur. Sedangkan pada posisi Mei 2021, outstanding restrukturisasi turun sekarang sudah mencapai 82 triliun. Jadi restrukturisasi tersebut terbagi kepada UMKM dan debitur non-UMKM. Adapun akumulasi restrukturisasi bagi debitur UMKM itu ada kurang lebih 35 triliun
kepada 112.000 debitur, dan posisinya sekarang outstandingnya 21,1 triliun. Yang non UMKM yang direstrukturisasi 87,6 triliun kepada 74.000 debitur dengan outstanding sekarang sebesar 61,1 triliun. Jadi dapat kami sampaikan bahwa upaya restrukturisasi BNI telah memberikan hasil positif terhadap keberlangsungan usaha para debitur, baik UMKM maupun non-UMKM. Jadi trennya mulai membaik, Pak. Dapat kami sampaikan juga bahwa outstanding restrukturisasi sekarang ini sebesar 82 triliun dan paling banyak di sektor perhotelan, restoran, perdagangan yang kurang lebih ada 27,3%, Pak, yang di sektor itu. Hal tersebut disebabkan karena sektor tersebut yang paling kena dampak COVID-19. BNI juga melakukan restrukturisasi di sektor konstruksi yang kurang lebih ada 14,9%, dikarenakan melambatnya pertumbuhan jumlah proyek di tengah pandemi ini. Sektor ini mengalami penurunan kemampuan bayar dan membutuhkan treatment restrukturisasi kredit. Sektor jasa-jasa juga mendapatkan restrukturisasi dari BNI, ini karena imbas juga penurunan omset. Jadi BNI juga mencatat beberapa debitur di sektor perantara keuangan serta pertambangan, penggalian sudah mulai pulih dari pandemi. Sedangkan sektor konstruksi, listrik, gas dan air, akomodasi, makanan, minuman, perdagangan serta pertanian masih dalam proses pemulihan. Adapun sektor yang masih belum pulih yaitu jasa-jasa, transportasi, perhotelan, penggudangan. Sedangkan untuk dari segmentasi kredit, restrukturisasi COVID-19 ini didominasi oleh segmen menengah kurang lebih 32% dan segmen koperasi juga sama 32%. Walau demikian, baki debit atau outstanding segmen korporasi, segmen kecil dan konsumer terus mengalami penurunan di bulan Mei. Tren penurunan outstanding restrukturisasi terutama di segmen UMKM cukup terasa, sehingga UMKM itu sekarang sudah menjadi ke 21,1 triliun. Selama bulan April sampai dengan Mei, BNI juga mencatat 82% dari outstanding restrukturisasi debitur UMKM disebabkan membaiknya profil resiko dari debitur yang menerima restrukturisasi, sehingga kita cabut dari flag restrukturisasi sehingga status debitur itu menjadi status normal. Sedangkan 18% disebabkan oleh angsuran pokok daripada debitur restrukturisasi. Sebagian besar itu karena mereka telah mengangsur. Di sisi lain, restrukturisasi non-UMKM juga mengalami penurunan walaupun tidak sebanyak dengan UMKM. Terus kami akan terus melakukan pemantauan debitur-debitur pada saat ini. Jadi kami rutin untuk memantau physical kondisi dari debitur-debitur itu. Terakhir mungkin mengenai restrukturisasi, memang terjadi kenaikan. Jadi dengan adanya restrukturisasi itu, loan at risk-nya BNI cukup meningkat karena ada peningkatan dibanding sebelum pandemi. Lonjakan itu terlihat kenaikan signifikan dibanding Desember 2019. Namun demikian, untuk menangani loan at risk ini supaya kita bisa tetap tumbuh, kami sudah membentuk tim khusus untuk menangani loan at risk ini, sehingga BNI walaupun melakukan restrukturisasi jumlahnya cukup banyak,
tapi kami juga masih fokus untuk melihat peluang-peluang untuk melakukan ekspansi kredit. Jadi kami tetap ekspansi Pak, di kredit tetap ekspansi, namun tetap dengan kehati-hatian. Nah, yang terakhir mungkin perlu kami sampaikan, kami punya, boleh sampaikan sedikit sekilas mengenai strategi BNI apa yang akan dilakukan di tahun 2021 ke depan. Kami tentunya memperbaiki manajemen risiko, kita juga meningkatkan kemampuan digital kita untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Ketiga, kita ekspansi bisnis terus, jadi kita tidak ada berhenti stok kredit Pak, tetap ekspansi. Dan 4, kita juga tingkatkan transaksi supaya kita fee base-nya juga mulai membaik. Karena keterbatasan modal tentunya kita mengarah banyak untuk sifatnya transaksi Pak. Dan sesuai dengan keinginan juga pemegang saham mayoritas, kami optimalkan jaringan bisnis internasional dengan cara memperkuat partnership dengan pihak-pihak bank koresponden. Yang keenam, kita tingkatkan juga, jadi kami juga sedang merubah banyak bisnis model anak-anak perusahaan sehingga bisa memberikan kontribusi yang optimal. Yang paling terakhir dan penting, kami juga pada situasi sekarang ini, kami lakukan juga perubahan di human capital Pak. Jadi human capital ini juga salah satu yang kita lakukan transformasi untuk meningkatkan kapabilitas daripada karyawan-karyawan kita. Ya. Yang terakhir mungkin kami perlu update juga, nah ini Pak, dari gambar ini bisa dilihat bahwa kami sudah cukup dalam Pak di digitalisasi di dalam layanan digital. Jadi kalau sebelah kiri itu mobile banking itu untuk yang individual, yang tengah platform untuk bisnis, yang kanan kita sebut dengan kita coba untuk banyak kerjasama dengan banyak pihak, untuk kita tidak sendirian, jadi kita coba untuk menggandeng pihak-pihak fintech maupun kerjasama dengan para pihak, sehingga kurang lebih kita ada 3.000 lebih partner yang sudah kita lakukan dengan ekosistem open banking. Jadi kalau dilihat layanan-layanan mobile banking kita sekarang ini Pak, termasuk kalau kalau Bapak pakai Android, di Android Play Store itu kita punya rating itu dari 3,6 sekarang sudah rating 4,9 untuk aplikasi mobile banking. Jadi artinya ini yang merupakan rating terbaik yang ada di Android untuk yang diberikan oleh para pengguna mobile banking. Inovasi lain juga kita juga di BNI Direct, kita namakan BNI Direct untuk cash management kita. Itu transaksi yang melalui BNI Direct itu sudah 968 triliun Pak, tumbuh 23%. Jadi BNI Direct ini perannya sudah cukup penting untuk kasa BNI, sehingga kita akan terus tumbuh, tingkatkan penetrasi di plafon ini, sehingga 11% dari total nasabah bisnis banking kami diharapkan sudah menggunakan ini. Yang tadi saya sampaikan, kita juga berkolaborasi dengan ekosistem fintech dan e-commerce menjadi salah satu kunci juga memperluas basis nasabah. Jadi kami market leader, BNI merupakan satu market leader dengan 239 jumlah service API, terbanyak dibanding bank domestik lainnya, dengan partner 3.000 partner untuk memanfaatkan layanan API BNI untuk kebutuhan bisnis. Cara saya itu Pak yang dapat kami sampaikan. Demikian presentasi kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirut yang telah menyampaikan capaian-capaian BNI tentu dengan satu program-program yang 2022 bisa lebih baik. Pak Dirut, dadanya kok ada angka 75 apa itu? Diterangin dong, teman-teman lihat itu. Tahun ini tahun bersejarah juga Pak buat BNI. Iya. BNI ini ulang tahun ke-75 Pak. Wah. Tahun ini, jadi makasih. Jadi salah satu bank tua tertua Pak. Ya. Mudah-mudahan kita bisa melayani 1000 tahun, ribu tahun ke depan Pak. Jadi Untuk kita, tanah air ya. banyak promosi Pak, 75 tahun ini. Sebentar lagi keluar Pak, promosi-promosi kita Pak. Siap. Kartu kredit putri itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pak Dirut BTN, silakan Pak Arif. Terima kasih Pak Fatan, yang saya hormati pimpinan dan pimpinan rapat dan anggota Komisi 11 DPR RI dan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kalau boleh saya memperkenalkan diri dulu. Jadi mungkin dengan Komisi 11 di Semarang sudah ketemu, tapi untuk di Gedung Nusantara kebetulan saya tugas sebagai Dirut BTN mulai Maret kemarin, ya, menggantikan Pak Pahala. Namun waktu sebelumnya di BRI mungkin sudah beberapa kali di Gedung Nusantara. Baik, pertama kami akan menyampaikan mungkin 3 agenda. Pertama adalah kinerja Bank BTN, kedua adalah program restrukturisasi dan PEN, dan ketiga adalah strategi bisnis dan kontribusi Bank BTN ke depan. Untuk highlight kinerja Bank BTN di Maret 2021 pada sisi kredit dan pembiayaan mencapai 261 triliun atau tumbuh secara year on year sebesar 3,19%, dan pihak ketiga 294 tumbuh 33%, dan laba 625 miliar atau tumbuh 36,75% dibanding Maret tahun yang lalu. Kemudian NIM 3,31, NPL secara berangsur-angsur turun menjadi 4,25, dan kemudian LDR 88,62 yang sebelumnya pernah hampir selalu di atas 100. Kemudian kami membandingkan kinerja Bank BTN pada posisi Maret 2021 terhadap industri. Kredit tumbuh 3,2%, sedangkan industri pada periode yang sama minus 3,8%. Demikian juga pertumbuhan DPK kita lebih tinggi 33% dibanding industri 9,5%. LDR Bank BTN 88,6 dibanding industri yang 81, artinya adalah kita menyalurkan kredit lebih optimal secara rata-rata dibanding perbankan. CAR, nah ini CAR ini BTN lebih rendah dari rata-rata 17,6, tadi seperti sama disampaikan oleh Pak Royke di BNI. Untuk BTN ini tiruannya lebih rendah lagi 12%. Nah ini mungkin pada kesempatan yang sangat berharga ini kami nanti akan menyampaikan salah satu usulan juga untuk penambahan modal agar kapasitas untuk penyaluran kredit menjadi lebih optimal. NIM BTN juga di bawah rata-rata industri 3,2, sementara industri 4,6. Kami masuk ke kredit, DPK dan laba tadi sudah saya sampaikan. Jadi secara umum kredit tetap tumbuh dari 2019 ke 20, 20 ke 21 kuartal 1 3,2%. Demikian juga laba, ROE juga meningkat dari 12% tahun lalu menjadi 15%. Nah, CAR ini memang dengan seiring ekspansi yang cukup tinggi di tahun-tahun sebelumnya, maka CAR ini memang terutilisasi dan sekarang pada posisi 17,6.
Kemudian realisasi pemberian kredit-kredit baru di tahun 2021 kami rinci per masing-masing sektor. Jadi kalau kita lihat di sebelah tabel kanan atas, yaitu untuk KPR subsidi, itu selama 3 bulan kami disburse 3,4 triliun dibanding tahun lalu 2,9. Untuk KPR non subsidi, disbursement selama 3 bulan pertama 1,7 triliun, lebih tinggi dari tahun lalu, Maret tahun lalu 1,1. Kemudian konsumer juga demikian 1,2 dibanding 0,8, komersial 2,0, lebih tinggi dari tahun lalu. Nah, untuk korporasi ini mayoritas adalah BUMN, sedikit lebih rendah dibanding tahun lalu 1,8 dibanding 2,4. Pembiayaan syariah naik sedikit dari 1,1 menjadi 1,2. Pada intinya bahwa kami melihat selama 2020 hingga 2021 menunjukkan bahwa tanda-tanda pemulihan itu nampak. Kalau kita lihat dari penyaluran kredit selama 2021 sesungguhnya sudah sedikit di atas penyaluran kredit di awal pandemi kemarin, Januari, Februari, Maret 2020. Kemudian sebagai bank yang fokus pada perumahan, BTN telah menjadi kontributor utama dalam menjalankan program perumahan nasional. Jadi kami mendapatkan mandat ketika itu mulai tahun 76, itu menyalurkan KPR dan kalau dihitung akumulasi sampai dengan posisi 2020 Desember telah disalurkan untuk pembiayaan 4,7 juta unit rumah. Kapasitas BTN untuk penyaluran KPR ini adalah 200.000 unit per tahun. Namun terjadi sedikit penurunan di 2020, salah satunya oleh karena pandemi. Dan kaitannya dengan penyaluran KPR kuota subsidi sebanyak 86.000 unit untuk tahun 2021. Kami proyeksikan bahwa di bulan Juni ini seluruh kuota yang telah diberikan itu akan terserap seluruhnya. Oleh karena itu kami juga mengusulkan apabila diperkenankan ada tambahan kuota di paruh kedua 2021 kurang lebih 60 sampai 70 ribu. Di luar KPR subsidi, kami juga bekerja sama dengan beberapa instansi dan lembaga, diantaranya adalah tabungan wajib perumahan dari TNI AD, di mana ada dana-dana dari TWP AD yang ditempatkan di BTN untuk disalurkan kepada KPR, para prajurit dan ASN. Selain TNI AD juga Tapera, di mana ini konversi dari Bapertarum akan segera dimulai untuk penyaluran dana Tapera untuk para ASN. Saya skip yang pendanaan tadi sudah, kemudian masuk kepada kinerja kredit, dalam hal ini kualitas kredit. Jadi NPL saya bagi dua di kredit perumahan dan non perumahan. Jadi kalau yang perumahan Maret 2021 itu 4,06%. Ini baik yang individual maupun kredit kepada kontraktor, kredit jasa gria dan kredit pemilikan lahan. Itu lebih rendah dibanding tahun lalu yang 4,63. Kalau untuk kredit non perumahan ini 6,04, jadi lebih tinggi sedikit, sedangkan tahun lalu 7,53. Jadi ada penurunan untuk yang NPL kredit non perumahan. Sebagai informasi dari total portfolio kredit Bank BTN, kalau kita bagi dua, untuk yang perumahan baik konsumer maupun komersial, totalnya kurang lebih 90%. Jadi di luar perumahan hanya 10%. Secara overall NPL gross 4,25 yang kalau kita lihat tahun sebelumnya itu 4,91 sehingga ada perbaikan kualitas.
Demikian juga rasio-rasio yang kolektibilitas 2 itu turun signifikan dari 13,7% menjadi 6,1%. Kemudian kita juga punya istilah early payment default, jadi kredit yang default dalam tempo yang singkat 1 tahun itu menurun dari 1%, 1,5 menjadi 0,4. Nah, sementara itu kami juga melakukan pencadangan yang cukup. Jadi tahun lalu rasio antara CKPN dibanding kredit bermasalah itu 105,6%, dan pada Maret tahun ini menjadi 115,9%. Karena kami tetap membutuhkan cadangan lebih dari 100% untuk berjaga-jaga terhadap kolek 2 yang berpotensi untuk jatuh. Kemudian seiring dengan upaya ekspansi baik jaringan fisik maupun jaringan partnership, Bank BTN juga mengembangkan sejak tahun 2020 agen Batara namanya, Bank Tabungan Negara. Jadi pada posisi Mei kemarin ada 2.952 unit. Dan ini juga menambah kasa untuk Bank BTN dan juga menambah akses buat masyarakat yang ingin melakukan transaksi perbankan melalui agen. Sehingga mungkin ada pilihan buat nasabah yang sudah punya rekening maupun yang belum punya rekening. Dan ini terbagi cukup merata dan kami akan terus tambahkan ini untuk memperluas jangkauan kami selain jangkauan kantor-kantor cabang sendiri. Bapak, Ibu sekalian, saya sampaikan agenda yang kedua adalah realisasi program PEN. Jadi pada program PEN, BTN berpartisipasi pada 3, yaitu PMK 70, penempatan dana sebesar 10 triliun ini dilakukan pada bulan Januari yang lalu dan selesai di April, dan dana ini sudah kami kembalikan. Dan dari sesuai dengan kesepakatan yang kami buat adalah kami menyalurkan sebanyak leverage 1,5 kali dari 10 triliun dari 10 triliun, dan pada saat ini sudah tercapai posisi Maret itu adalah 12,49 triliun kepada 34.000 debitur. Kemudian program PEN yang kedua adalah PMK 71, BTN juga telah menyalurkan penjaminan UMKM sebesar 565 miliar kepada 246 debitur. Kemudian berikutnya adalah PMK 85, BTN juga telah menyalurkan subsidi bunga UMKM dan KPR sebesar 2,49 triliun kepada 1,15 juta debitur. Dalam program pemulihan ekonomi nasional yang juga selain penyaluran tadi, Bank BTN juga melakukan beberapa program restrukturisasi, memberikan keleluasaan buat debitur untuk memanfaatkan juga POJK 11 dan POJK 48. Kemudian pemberian kredit modal kerja dengan penjaminan kredit dan tambahan subsidi bunga. Di luar itu juga kami ingin mendukung kedepannya adalah pembentukan mortgage ecosystem supply chain, di mana kami juga menggandeng pihak-pihak yang terkait dengan sektor perumahan, termasuk juga adalah toko-toko yang menyediakan bahan bangunan, pertukangan, persewaan perangkat, dan lain-lain. Berikutnya untuk perincian penyaluran kredit untuk PMK 70, jadi optimalisasi dana PEN di BTN 10 triliun, itu telah kita salurkan di seluruh provinsi, ada 34 provinsi seluruhnya dapat, dan 78% di luar Jakarta, 23% di luar Pulau Jawa, dan ini hampir seluruh unit kerja penyalur, ini jumlah kantor cabang dan kantor cabang pembantu, itu menjadi penyalur dana PEN. Dan kalau kita lihat kemana dana tersebut kami salurkan, di situ ada untuk
KPR subsidi ada 3,74 triliun, kemudian KPR non subsidi 2,35 triliun, komersial 4,72 triliun, kepada BUMN 1,68 triliun dan UMKM 0,8 triliun dan terakhir konstruksi 3,88. Nah, dalam kondisi pandemi saat ini kami memiliki kurang lebih 56 triliun yang masuk dalam pola restrukturisasi COVID. Nah, dari 56 triliun tersebut kami bagi ke dalam beberapa segmen. Jadi paling besar adalah consumer, ini KPR sebagian besar itu 69% dari total 56 triliun, disusul komersial ini untuk kredit konstruksi 16,6%, dan kemudian juga korporasi, syariah, dan UMKM. Nah, kalau kita lihat dari orang atau pengusaha jumlahnya, itu totalnya yang kami restrukturisasi ada 337.000, yang paling besar itu disumbang oleh konsumer, ini adalah KPR individual 304.000, yaitu mencapai 90% dari total peserta restruk. Kalau kita bagi dalam area, maka yang terbesar dari total 337.000 itu ada di Jawa Barat 38%, kemudian disusul Sumatera 20,7%, dan di luar Jawa dan Sumatera ada 18,53%. DKI dan Banten sendiri 11,7%. Nah, kami sampaikan juga kalau nanti akhir tahun 2021 kurang lebih seperti apa proyeksi kami terhadap kredit-kredit yang sekarang kami restruk. Kami melakukan assessment dari 100% atau 56 triliun tadi, itu kurang lebih 93 itu masuk low risk, yaitu yang lancar dan mungkin kolek 2 dalam kategori ringan, itu 93%. Medium itu adalah masuk dalam kolektibilitas 2 dalam kategori sedang, dan yang high risk itu adalah yang kolektibilitas 2 kondisi berat. Nah, upaya kami untuk merestrukturisasi dan juga melakukan penjualan aset dan upaya-upaya untuk pelunasan, maka kurang lebih pada akhir tahun 2021 kami memproyeksikan harapan kami bisa turun menjadi 31,8 triliun. Jadi masih cukup tinggi. Nah, dari mana penurunan tersebut? Ada yang memang memburuk ya, dari yang kurang lancar menjadi NPL ada 2 triliun, ada juga yang memenuhi syarat kami restruk ulang itu ada 6,9 triliun, dan yang menjadi lancar 20 triliun, ada juga yang tambahan restruk baru yang masuk 3 triliun dan pelunasan 75 miliar. Berikutnya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, agenda ketiga adalah rencana bisnis BTN ke depan. Jadi dengan transformasi yang kami lakukan, kami ingin men-shifting kantor-kantor cabang Bank BTN menjadi point of sales dan service. Transaksi aktivitas yang sifatnya repetitif itu kami tarik ke kantor pusat untuk mengefisienkan dan juga mempercepat proses secara sentralisasi. Kemudian juga kami akan mengembangkan KPR, ini istilahnya KPR milenial begitu, yang intinya adalah memberikan kemudahan bagi para milenial yang mungkin bekerja di urban dan suburban, itu berupa rumah, ini mungkin sifatnya apartemen ya, yang ada di dekat-dekat TOD atau Transit Oriented Development. Jadi yang sedang kami bangun, kami bekerja sama dengan Perumnas dan juga beberapa kontraktor umumnya adalah BUMN, yang seperti yang sudah dilakukan di Rawabuntu, kemudian Pondok Cina, dan juga di Tanjung Barat. Nanti sebentar lagi ada di
Kemayoran, dan diharapkan dengan akses yang mudah bagi para milenial untuk mengakses transportasi, maka biaya untuk ke tempat kerja juga menjadi lebih mudah. Di luar itu juga program yang kami masukkan dalam rencana di awal tahun 2022 nanti adalah untuk penambahan modal BTN, karena kami memang sangat membutuhkan penambahan modal untuk mengoptimalkan kapasitas penyaluran kredit saat ini. Tadi sudah saya sampaikan, untuk KAR total itu 17%, sedangkan KAR Tier 1 itu 12%. Jadi dengan penambahan modal diharapkan kapasitas untuk memberikan pinjaman bisa menjadi lebih besar. Kemudian juga kami merespon keluhan-keluhan konsumen yang memang cukup banyak ya, terutama terkait dengan sertifikat, terkait dengan rumah dan sebagainya. Upaya yang kami lakukan adalah kami membentuk divisi customer care, kemudian juga membuka akses baik secara online maupun secara offline. Di antaranya ada kontak center, email, kemudian melalui website dan WhatsApp. Pengaduan nasabah, ada tim helpdesk, dan juga memenuhi ketentuan-ketentuan regulasi untuk pengawasan terhadap nasabah-nasabah perbankan. Kami juga menerapkan whistleblower system yang hanya bisa dibuka oleh direksi apabila terdapat oknum atau orang yang melakukan fraud misalnya, maka sistem itu dibuka oleh direksi. Dan apabila direksi yang mungkin dilaporkan, maka whistleblower system itu hanya bisa dibuka oleh komisaris, sehingga direksi sendiri pun tidak tahu. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, adalah kontribusi kinerja BTN bagi perekonomian dan masyarakat. Jadi sektor perumahan sesungguhnya diyakini memiliki daya dorong pertumbuhan ekonomi karena yang pertama adalah dampaknya terhadap 174 subsektor yang terkait, diantaranya real estate ini mendukung dari total 100 dampak tersebut. Real estate menyumbang 24%, kemudian perdagangan umum ini selain mobil, selain transportasi 35%, perbankan 4,5%, perdagangan mobil dan motor 5%. Di luar itu sektor perumahan itu sangat labor intensif. Jadi dibutuhkan 500.000 pekerja untuk membangun 100.000 unit rumah. Selain juga labor intensif, perumahan juga sangat mendorong ekonomi domestik karena 90% bahan baku itu diperoleh dari domestik. Dan juga tambahan pendapatan negara seperti PPH, PPN, BBN, PBB, BPHTB, dan lain-lain. Dan ini juga mendorong juga pengusaha-pengusaha lokal, domestik, seperti pengembang untuk penyediaan suplai dari perumahan. Demikian pimpinan dan seluruh anggota Komisi 11. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirut, Pak Haru Kusmaharjo. Baru 2 bulan berarti dilantik Dirut Pak ya? 3 bulan. 3 bulan ya, gitu. Belum pernah RDP dengan 11 memang gitu. Di ruang ini. Di ruang ini ya. Saya kira pemaparannya cukup banyak, prestasi-prestasinya saya kira. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira kita masuk ke pendalaman, tapi sesuai dengan protokol COVID saya kira lagi tinggi-tingginya, jadi 2,5 jam saya kira maksimal Pak Andreas ya. Ya. Kalau memang beberapa hal yang bisa disampaikan, langsung fraksi PDI Perjuangan, silakan Pak Andreas. Terima kasih pimpinan. Sebetulnya ini Bu Indah ini yang kesempatan pertama. Keluar Bu Indah keluar. Ya, karena saya kena matrix gimana nih?
dilempar dulu lah ke Ya, Golkar dulu. Silakan Putri. Ini semoga jadi petanda ya, Golkar periode depan bisa pertama. Amin. Amin. Tak aminin aja, Put. Amin aja. PKB yang kedua, Put ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan anggota Komisi 11 yang terhormat, Pak Haru, Pak Royke, beserta jajaran, semoga sehat selalu. Selamat ulang tahun untuk Bank BNI. Semoga semakin tua itu justru semakin matang dan semakin menarik. Ya nggak Pak Fatan? Harus kayak gitu. Makin matang tuh biasanya makin menarik Pak soalnya. Jadi semoga itu terjadi sama Pak Royke dan juga teman-teman dari BNI. Yang pertama untuk Pak Royke dulu. Bank BNI ini kan memang diarahkan untuk international banking. Dan tahun lalu saja Bank BNI dinobatkan sebagai bank yang memberikan pelayanan bisnis terbaik oleh Alpha Southeast Asia. Tapi justru Pak Royke belum menyampaikan kepada kami kinerja dari performa international bisnisnya Bank BNI. Jadi nanti mohon disampaikan kepada kita, tapi menurut saya ini adalah capaian yang sangat luar biasa sehingga sudah sepatutnya untuk kita apresiasi. Dan kemudian prestasi ini tentu perlu kita jaga dan juga tingkatkan agar lebih banyak lagi pelaku usaha Indonesia yang nantinya dapat menembus pasar dunia, pasar global. Makanya penguatan fasilitas tidak hanya dari sisi pembiayaan saja, tetapi juga penguatan dari sisi advisory-nya. Begitu pula penguatan dari sisi promosi dan juga sosialisasi karena masih banyak sekali masyarakat yang belum mengetahui terkait dengan fasilitas BNI yang tersebut. Termasuk juga menjadi tantangan bagi Pak Royke beserta jajaran untuk memperkenalkan prospek-prospek investasi yang ada di Indonesia, sehingga Bank BNI juga bisa membantu memfasilitasi perusahaan-perusahaan di luar negeri untuk mengembangkan investasi dan bisnis di Indonesia yang menjadi sangat penting untuk mendorong progres pemulihan ekonomi kita. Ya. Dan yang kedua terkait dengan mekanisme pencairan bantuan produktif ultramikro. Terakhir itu saya berkunjung ke daerah pemilihan saya dan banyak sekali komplain yang masuk kepada saya terkait dengan pencairan bantuan produktif ultramikro ini, di mana mereka menyatakan bahwa harus antri sejak subuh demi pencairan dana 2,4 juta yang mungkin untuk bapak-bapak, ibu-ibu di ruangan ini jumlahnya tidak seberapa, tapi untuk mereka itu sangat berharga untuk membantu produksi usaha mereka. Dan itu pun mereka antri hanya untuk mendapatkan nomor antrian saja, belum mendapatkan dananya gitu. Dan ini ternyata tidak hanya terjadi di daerah pemilihan saya saja, tetapi juga terjadi di daerah-daerah lain setelah saya banyak diskusi dengan teman-teman dari daerah lain juga. Jadi ini mohon untuk menjadi catatan bagi Pak Royke beserta jajaran agar pencairan-pencairan berikutnya bisa menjadi lebih baik lagi prosesnya. Jangan sampai kita malah menjadi klaster COVID hanya karena pencairan dana pemerintah tersebut. Dan itu untuk, dan yang terakhir terkait dengan kasus hilangnya dana deposito nasabah senilai 20 miliar. Ini Pak Royke udah senyum-senyum, berarti udah sering banget ditanyain ya Pak. Cuman belum pernah diklarifikasi di forum ini. Jadi akhir-akhir ini banyak sekali muncul pemberitaan terkait dengan hilangnya dana nasabah termasuk di Bank BNI. Dan di situ disebutkan bahwa dana deposito di Bank BNI tidak bisa dicairkan. Dan kami ingin Pak Royke menyampaikan klarifikasi di ruangan ini supaya tidak terjadi lagi kegaduhan terkait dengan ini. Dan kita juga meminta agar kejadian ini dapat diinvestigasi secara mendalam dan transparan, melibatkan pihak yang berwenang, agar dapat segera diselesaikan dengan baik. Karena kita tentu tidak ingin kejadian ini justru mempengaruhi kepercayaan nasabah terhadap industri perbankan yang sangat kita butuhkan pada saat ini. Dan juga kami berharap Bank BNI juga selalu menjunjung tinggi komitmen untuk menjaga seluruh dana yang disimpan, termasuk melakukan mitigasi risiko dan terus mengedukasi masyarakat tentang produk layanan keuangan yang mencegah timbulnya persoalan serupa di kemudian hari.
Dan berikutnya terkait dengan rencana bisnis Bank BNI di tahun 2021, di mana tadi disebutkan bahwa Bank BNI akan menutup 96 kantor cabang. Mohon disampaikan pertimbangan selain dengan digitalisasi yang memang sedang digalakan di semua bank-bank di Indonesia, terkait dengan alasan dari penutupan kantor-kantor cabang tersebut. Memang tentu kita semua tidak bisa menghindari pesatnya arus digitalisasi, tetapi kita juga perlu memperhatikan bagaimana dampaknya terhadap kebutuhan tenaga kerja BNI di kedepannya. Apakah SDM Bank BNI sampai ke pelosok-pelosok Indonesia di mana ada kantor cabang di situ sudah siap untuk melawan arus digitalisasi ini. Jangan sampai nanti malah pengangguran di industri perbankan itu jadi lebih banyak daripada industri yang lain. Gitu. Dan yang terakhir, kami sangat menyambut baik peran dari Bank BNI yang telah bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan konsep Smart City yang mencakup Smart People, Smart Governance, Smart Infrastructure, Smart Environment, Smart Economy, dan Smart Society. Tentu kita berharap konsep yang diusung dapat terlaksana dengan baik serta diperluas lagi sehingga hal ini bisa memicu bank-bank himbara lainnya untuk membuat konsep-konsep kreatif lainnya guna mempercepat kemajuan bangsa kita. Demikian untuk Pak Royke, berikutnya untuk Pak Haru. Yang pertama terkait dengan insentif PPN untuk properti. Jadi sebagai bank yang fokus pada perumahan dan kontributor utama dalam menjalankan program perumahan nasional, seperti apa Bank BTN memandang efektivitas insentif PPN di sektor properti? Sejauh apa dampaknya terhadap pertumbuhan kredit di sektor properti dan apakah Bank BTN memandang insentif tersebut perlu diperpanjang oleh pemerintah kita? Dan di slide halaman 8, Bank BTN mengusulkan penambahan kuota KPR subsidi sebanyak 60.000 unit di tahun 2021. Tapi kita juga harus ingat bahwa realisasi KPR subsidi baik SSB maupun FLPP yang disalurkan Bank BTN pada tahun 2020 hanya mencapai 69% dari total kuota yang tersedia. Dan selama 4 tahun terakhir, hanya pada tahun 2019 realisasi penyaluran KPR telah mencapai target kuota. Lantas mungkin bisa disampaikan kepada kami, Pak Haru, apa yang menyebabkan realisasi penyaluran KPR ini tidak mencapai jumlah yang ditargetkan. Dan kemudian apabila usulan subsidi sebanyak 60.000 unit pada tahun 2021 itu tidak terpenuhi, mungkin ada solusi atau mitigasi yang bisa dilakukan oleh Bank BTN. Dan ketika Bank BTN meminta tambahan subsidi, seharusnya juga perlu dipastikan subsidi tersebut tepat sasaran karena menurut hasil pemeriksaan BPK di tahun 2020 semester 1 menyebut terdapat pemanfaatan KPR yang tidak sesuai ketentuan, di mana KPR tersebut tidak dihuni atau disewakan dan dialihkan ke pemilikannya oleh debitur. Dan hal tersebut mengakibatkan potensi kelebihan pemberian KPR bersubsidi atas rumah yang masih kosong. Dan disewakan rumah yang dialihkan kepada pihak lain. Dan hal ini mohon menjadi catatan juga bagi Bank BTN, sekaligus sejauh mana tindak lanjut dan upaya perbaikan yang akan dilakukan Bank BTN terkait dengan hal tersebut. Dan yang terakhir yang juga tak kalah penting adalah memastikan dan memantau agar rumah subsidi ini dibangun dengan memenuhi standar kualitas yang ditentukan sehingga rumah tersebut layak huni. Dan termasuk juga Bank BTN perlu bersinergi dengan pengembang, Kementerian PUPR bersama Pemda untuk memastikan ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk menunjang aktivitas di perumahan tersebut. Apalagi persoalan ini juga dinyatakan sendiri oleh Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Negara Kemen PUPR yang menyebut beberapa permasalahan pelaksanaan KPR diantaranya tidak tepat sasaran, minim fasilitas, tidak ada akses transportasi, menyalahi tata ruang hingga ditemukannya rumah KPR bersubsidi yang tidak sesuai standar bahkan tidak layak huni. Demikian Pak Fatan pendalaman dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semakin tua semakin matang Pak Roy katanya, kata Putri gitu. Gitu ya. Jadi BNI harusnya semakin matang ya. Silakan selanjutnya PDI atau Gerindra? Gerindra dulu ya. Gerindra silakan Pak Kamrus.
Terima kasih Gus Patan, pimpinan Komisi 11 dan anggota, Pak Royke, Direktur Utama BNI beserta seluruh jajaran, Pak Haru, Direktur Utama BTN beserta seluruh jajaran. Terima kasih Pak paparannya pada siang hari ini. Semoga di ulang tahun 75 tahun ini BNI semakin baik melayani nasabah dan warga kita. Dalam rapat kita beberapa hari yang lalu dari KSSK, kami mendapatkan beberapa update berkaitan dengan kredit yang mulai tumbuh tetapi masih ada dalam zona kontraksi gitu. Jadi misalnya OJK melaporkan bahwa kredit UMKM menunjukkan pertumbuhan positif, sedangkan kredit korporasi masih tertekan. Nah, kita perlu penjelasan di kedua bank ini, baik BNI maupun BTN, faktor-faktor apa saja kira-kira yang yang menyebabkan kita semua sudah tahu, tapi apa langkah-langkah antisipasinya ke depan jika keadaan ini terus berlanjut. Kemudian OJK juga menyampaikan secara spasial pertumbuhan kredit ini sudah terdorong di beberapa wilayah di luar Jawa. Jadi di Sumatera, kemudian di Bali Nusra, kemudian di Sulawesi, Papua, itu sudah ada kemajuan yang cukup berarti. Tapi di Pulau Jawa yang notabene share PDB-nya sangat signifikan, 58% dari PDB nasional kita, itu kreditnya masih kontraksi 3,99%. Kemudian di Kalimantan juga demikian, semua provinsi secara year to year-nya juga masih maupun year to date-nya juga masih terkontraksi di posisi 0,90. Nah, kami ingin mendengarkan pendekatan strategi kewilayahan yang dilakukan oleh BNI dan BTN dalam mendorong supaya pertumbuhan kredit di zona-zona yang saya sebut tadi ini kedepannya bisa mengikuti zona yang sudah tumbuh positif. Kemudian secara umum OJK juga menyampaikan tentang permintaan kredit itu masih terlihat lemah. Nah, itu memang karena kita tahu demand side kita belum sepenuhnya pulih, maka tentu dunia usaha juga masih sangat lambat dalam penyerapan kredit. Nah, karena itu kita juga menyampaikan terima kasih kepada BNI yang sudah menjalankan dengan penuh kehati-hatian, sangat prudent tentang PMK 11 dan 48 dalam program restrukturisasi yang sudah mencapai 123 triliun baik UMKM dan non-UMKM. Nah, situasi ini kan Pak Royke kita tahu bukan situasi yang mudah, bukan krisis yang temporal, bukan juga krisis yang diakibatkan oleh satu kesalahan kebijakan, tapi ini adalah satu fundamental krisis yang berasal dari sektor lain yang kemudian mempengaruhi industri kita. Tren loan at risk yang disampaikan dalam skenario ini, kita ingin lebih detail lagi penjelasan dari Bapak mengantisipasi situasi yang bisa jadi akan jauh lebih mendalam dalam waktu-waktu ke depan. Walaupun kita tahu bahwa kinerja keuangan di kuartal pertama tahun ini BNI cukup baik, ada kenaikan aset 5%, tetapi labanya terjadi penurunan, tapi kita optimis di kuartal kedua akan jauh lebih baik. Penugasan pemerintah baik dari PEN maupun KUR, BPUM, kita terima kasih. Pelayanan sistem di teknis di unit-unit, saya kira tinggal dimaksimalkan dengan standar protokol kesehatan. Kemudian strategi bisnis ke depan, kita tentu mendorong supaya inovasi, digitalisasi, kemudian penguatan entitas bisnis internasional, juga
peningkatan human capital ini adalah kekuatan kita. Pertanyaan terakhir Pak, sudah berapa persen putra-putri kita yang mengabdi di BNI yang sudah vaksin? Apa kendalanya Pak? Jangan sampai teman-teman yang frontliner utamanya di front office ataupun di marketing ataupun yang melayani mikro, kecil, kita UMKM kita itu mereka belum terjangkau vaksin, sementara negara berharap sekali ada dividen, ada pajak yang kita peroleh dari industri kita ini. Begitu juga pertanyaan yang sama untuk BTN. Kemudian khusus untuk BTN, di kuartal pertama kita lihat kinerja labanya sampai 36,75% dan aset juga tumbuh, kredit DPK dan LDR-nya juga baik. Kemudian kami ingin menitipkan fokus realisasi Pak, karena kita sekarang ini sudah berada di akhir semester pertama dan kita akan masuk di kuartal ketiga tahun ini tentang pencapaian target 4, juta rumah itu Pak Haru. Kira-kira praktis kita tinggal 4-5 bulan kerja efektif. Nah jadi dengan bekerja sama entitas tertentu seperti TNI, Polri, PGRI, dan kampus ini satu terobosan. Tapi mungkin ada entitas baru yang lain yang bisa dijangkau yang Pak Haru tadi sebut, komunitas milenial, bukan hanya yang beririsan dengan TOD yang sedang dibangun misalnya atau infrastruktur transportasi, tapi lebih dari itu ada daerah-daerah, kota-kota yang selama ini cukup tumbuh industri kreatifnya selama pandemi dan bisa jadi mereka belum memiliki rumah. Selama ini misalnya masih mengontrak, tetapi selama pandemi ekonomi kreatif tumbuh sehingga penghasilan mereka lebih baik. Nah, strategi penguatan itu yang kita ingin dengarkan. Kemudian CKPN-nya 3,07 Pak dalam mengantisipasi restrukturisasi. Nah, Bapak mengkategorikan 3 klaster, high risk, medium risk, dan low risk dalam program restrukturisasi ini. Nah, pengen sedikit lebih detail Pak. Yang high risk itu indikatornya sudah seperti apa Pak? Ya, dan potensi medium risk ini untuk naik level menjadi high risk itu sejauh mana Pak Haru? Sehingga kita bisa ada antisipasi langkah mitigasi untuk kemungkinannya menghadapi hal-hal yang jauh lebih buruk dalam situasi ini. Demikian dari kami pimpinan, terima kasih banyak Gus Patan, kami kembalikan. Terima kasih Pak Kamrus Samad. Beliau ini orang Makassar tapi dapil Jakarta ya. Luar biasa ini. Jakarta Utara lagi kan. Umatnya banyak berarti ya. Priok Semper itu ya. Baik, selanjutnya fraksi Nasdem, Pak Satori, silakan. Terima kasih pimpinan Komisi 11, Gus Patan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pimpinan Komisi 11 dan Bapak Ibu anggota Komisi 11 DPR RI yang kami hormati. Juga alhamdulillah hadir Direktur Utama Bank BNI Pak Royke beserta para direktur. Kemudian Direktur Utama Bank BTN Pak Haru Kusmahargio beserta para direktur dan jajarannya. Hari ini kita terus terang Pak, dengan Bank BNI mengapresiasi sekali karena saya membaca berita bahwa Bank BNI menutup 96 kantor cabangnya. Adapun outlet yang dimaksud berupa kantor cabang pembantu dan kantor kas dan payment point. Dan tidak ada satupun karyawan yang di PHK. Kemudian tidak ada satupun kantor yang di PHK, bahkan hubungan kerjanya kebijakan tersebut, hal tersebut dalam rangka peningkatan transaksi digital. Saya sangat mengapresiasi langkah BNI yang tetap mempertahankan karyawannya, tetap bekerja, walaupun ada 96 kantor cabang yang tutup. Mohon barangkali dijelaskan oleh Pak Direktur bagaimana penegasan pergeseran karyawan
yang terdampak kantor cabang yang tutup tersebut, apakah dimutasi atau digeser. Tetapi sangat mengapresiasinya karena tidak ada satupun karyawan yang diberhentikan. Terima kasih Pak Direktur. Kemudian selanjutnya saya lihat itu di kampung-kampung, di daerah-daerah, Bank BNI nampaknya memberikan pencairan bantuan-bantuan, baik itu bantuan dari pemerintah yang seperti PKH dan sebagainya. Apakah Bank BNI bisa ada program, artinya diserahkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak Pemda, kemudian dengan pihak kecamatan, sehingga data nama-nama penerima itu penyalurannya tidak numpuk di Bank BNI. Dari pagi sampai sore itu numpuk calon penerima di Bank BNI. Kalau ada komunikasi dan koordinasi barangkali dengan pemerintah desa, dijadwal dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, oh jatahnya masyarakat desa ini, kecamatan ini. Sehingga semuanya tidak terdampak numpuk di Bank BNI. Karena dalam suasana pandemi ini saya yakin untuk menghindari kerumunan lah Pak Direktur. Kemudian selanjutnya pada slide halaman 7, saya mengapresiasi kinerja BNI dalam mendukung percepatan PEN, pemulihan ekonomi nasional, sampai dengan Mei 2021 sudah menyalurkan subsidi gaji pekerja dan buruh sebesar 7,7 triliun dengan 3,2 juta penerima kartu pekerja dan bansos. Bagaimana target BNI sampai dengan akhir tahun untuk penyaluran subsidi gaji, kartu pekerja dan bansos tersebut? Mohon dijelaskan. Kemudian untuk Bank BTN, sama untuk Bank BTN saya mengapresiasi karena sampai dengan saat ini FLPP, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan masih mencukupi. Dan mudah-mudahan sampai dengan akhir tahun FLPP tersebut tidak sampai kehabisan, karena saat ini masyarakat yang sangat membutuhkan biaya perumahan sangat banyak sekali. Namun untuk kantor-kantor cabang di setiap daerah barangkali bisa diusulkan ada semacam KCP untuk mempermudah dan memperdekat para calon konsumen kredit tersebut. Karena saya lihat itu banyak sekali masyarakatnya juga menumpuk di salah satu kantor cabang. Itu barangkali Pak Direktur Utama Bank BTN. Kemudian saya mengapresiasi juga kinerja Bank BTN yang berhasil menurunkan NPL-nya dari NPL gross 4,9% menjadi 4,25% yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur Utama BTN. Bagaimana barangkali strategi BTN menurunkan kredit macet tersebut, mohon dijelaskan. Itu saja barangkali Pak Direktur BNI, Direktur Utama BNI, Direktur Utama Bank BTN, serta Pak Pimpinan Komisi Pak Tahan. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Nasdem Pak Satori. Beliau ini orang Cirebon Pak, jadi Cirebon itu pantai kan gitu ya. Selanjutnya Mbak Ella dari fraksi PKB, silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Gus Patan serta Hattari selaku pimpinan Komisi 11, anggota Komisi 11, juga Pak Dirut BNI, Pak Royke beserta jajaran yang hadir, Pak Direksi, juga Pak Haru dari Dirut BTN beserta jajaran. Kami sudah menyimak paparan tadi yang dijelaskan dari BNI beserta BTN, terlebih terkait dengan perkembangan keuangan di kuartal pertama. Memang trennya naik dari aset, kredit, dan juga meskipun BNI mungkin ya di bawah Mandiri sama BRI, tetapi ya tidak berjauh berbeda, beda 3 digit lah. Tetapi memang kita soroti sisi NPL, tetap Pak itu harus menjadi perhatian karena restrukturisasi aturannya kita sampai Maret 2022, nanti ini belum ada kesepakatan diperpanjang ataupun belum karena sangat tinggi sekali yang direkrut oleh BNI 23 triliun, cukup besar dari alokasi kredit yang disalurkan.
Nah ini kan sangat mengkhawatirkan sekali, jadi harus ada antisipasi dan manajemen risiko yang betul-betul bisa terjaga dengan baik keuangan Bank BNI. Yang kedua, sama dari BNI, dari share pinjaman kita melihat ini terlalu tinggi untuk korporasi swasta. Padahal ya untuk dividen tahun 2020 sangat kecil sekali meskipun ya itu masih dalam masa Covid. Hanya 3,8 dibanding dengan Mandiri sama BRI. Nah itu harus menjadi catatan penting bahwa aksi korporasi ini efektif atau tidak, atau memang itu pilihan bisnis proses BNI dalam rangka proses penyaluran. Dari UMKM-nya sangat jauh sekali. Nah ini harus menjadi perhatian, coba sedikit dikurangi untuk bisa menambah porsi-porsi yang lain. Tetap semuanya positif sampai 37%, untuk kecil malah golongan kecil 15,7%. Nah ini karena ngelihat pasti kan di akhir, di ujung laba bersih sama berefek terhadap dividen. Apalagi hari ini penerimaan negara kita cukup mengkhawatirkan. Nah ini harus disupport, salah satunya BNI. Karena memang BNI mendapat cukup banyak fasilitas dari negara. Dari dukungan PEN kita lihat di halaman 7 sangat banyak sekali dukungan negara untuk BNI. Jadi setidaknya harus bisa mengimbangi apa yang memang penugasan dan yang dibutuhkan oleh negara. Dari mulai KUR, bahkan penempatan dana pemerintah 10 triliun dan juga penugasan-penugasan lainnya, ini sangat banyak sekali support itu kan untuk bisa mendorong stabilitas BNI juga. Terus karena BNI banyak sekali penugasan untuk PEN, saya pengen nanya ke BNI terkait dengan efektivitas penyaluran itu atau program dari yang disalurkan oleh PEN melalui BNI itu sejauh mana? Apakah misalkan dengan bantuan prakerja atau PKH atau subsidi gaji, mungkin juga BNI ikut mengamati di lapangan karena ada yang namanya analisis data, bahkan mungkin setidaknya di lapangan yang berkaitan dengan UMKM, itu program itu tepat sasaran atau tidak, bahkan membantu masyarakat atau tidak. Yang menguasai data yang hari ini karena penyalurannya PEN ini lewat BNI, coba dikasih penjelasan. Kalau memang ini betul-betul efektif, ya kita lanjutkan, mumpung hari ini kita lagi bahas scam untuk 2022. Kalau memang ada yang kurang tepat sasaran, kita evaluasi. Nah ini juga harus dikasih masukan karena memang ada penugasan khusus dari negara untuk BNI. Dan itu juga nantinya akan menjadi pertimbangan kami untuk bisa merekomendasikan program-program yang ada di pemerintah khususnya untuk PEN. Untuk program digitalisasi terus dikembangkan karena memang kita tidak boleh ketinggalan. Fintech semakin merajalela, jangan-jangan nanti bank yang konvensional malah ketinggalan dari sisi kemajuan teknologi oleh lembaga-lembaga keuangan digital lainnya. Untuk BTN, kami lihat NPL antara perumahan dan non-perumahan lebih tinggi non-perumahan. Jadi sebaiknya BTN kami sarankan fokus untuk di perumahan. Mungkin itu adalah fashion bisnisnya BTN. Karena dari segi kredit juga lebih banyak untuk perumahan. Nah tadi disampaikan untuk penambahan kuota dan lain sebagainya. Coba dijelaskan terkait hari ini yang sudah tersedia berapa anggaran untuk perumahan 2021, terlebih nanti mungkin untuk range 2022. Atau tadi disampaikan minta kuota tambahan, itu juga berapa sesuai dengan kebutuhan pemerintah atau kebutuhan masyarakat. Biar kami bisa melistening untuk ternyata banyak masyarakat yang memang membutuhkan perumahan, baik itu subsidi atau non subsidi yang memang diprakarsai oleh BTN. Terus juga menjadi catatan nanti dari 60.000 rumah itu kan tadi disampaikan TNI, PNS dan lain sebagainya untuk bisa dialokasikan terkhusus subsidi perumahan bersubsidi. Mungkin juga ada pengembangan mungkin untuk
rumah tangga swasta atau UMKM Pak yang memang mampu atau memang disinyalir secara keuangan bisa untuk dia ngambil rumah dan lain sebagainya. Jadi tidak harus selalu ASN, TNI dan lain sebagainya, karena juga kan pemerintah ada penjaminan kredit, apalagi untuk yang bersubsidi. Nah itu juga agak diperhatikan. Nah nanti bisa dijelaskan kami terkait dengan berapa yang sudah ada untuk anggaran atau pembiayaan rumah subsidi dan subsidi, berapa yang harapan BTN sesuai dengan riset yang dilakukan oleh BTN terkait masyarakat membutuhkan perumahan. Mungkin itu pimpinan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih respon Ibu Ela terkait KUR, kemudian korporasi dan tentu perumahan saya kira. Selanjutnya fraksi Demokrat, Mbak Vera. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada pimpinan dan seluruh anggota Komisi 11, Pak Dirut BNI dan juga Bank BTN dan seluruh jajaran direksi. Langsung saja ingin menyampaikan beberapa hal. Di dalam rapat kerja beberapa hari yang lalu kami dengan OJK, KSSK itu dalam rapat kerja Komisi 11 menyampaikan di dalam restruk COVID-19 ini menunjukkan tren yang cukup menurun. Kemudian resiko kredit relatif stabil akibat restruknya yang dianggap melandai. Selanjutnya di tengah ketidakpastian pandemi COVID-19 dan saat ini kita masuk di dalam second wave. Insya Allah itu tidak terjadi ya, kita berharap. Tapi gejala-gejala itu sudah dilihat di depan mata. Jakarta itu mengalami tren yang luar biasa dalam suasana genting. Jadi kami berharap semua bapak-bapak di sini dalam keadaan sehat semua ya Pak ya. Dan ibu-ibu juga sehat selalu. Nah ini ketidakpastian COVID-19 ini juga akan memberikan sentimen terhadap penyaluran kredit. Di dalam rangka fungsi intermediasi melanjutkan kontraksi. Namun dengan kinerja dan yang terjaga, tentunya kita berharap suplai likuiditas sangat banyak akibat kebijakan di sisi moneter dari Bank Indonesia dan dukungan kebijakan dari pemerintah sendiri. Di sisi lain, di lapangan masih terdapat penurunan minat bank untuk menyalurkan kredit. Ini sangat menjadi kontraproduktif. Memang kita sangat karena ada situasi kondisi COVID-19 ini, bank cenderung menahan dengan kebutuhan untuk mendorong intermediasi dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi atau program salah satunya yang kita bahas adalah PEN. Oleh sebab itu dengan kinerja keuangan yang disampaikan ini kami mengharapkan diinformasikan risiko ke depan Pak, termasuk stress testnya untuk triwulan kedua yang sudah kita lihat sudah memasuki di depan, mungkin sebentar lagi ya, bulan depan sudah masuk triwulan 2. Kita ingin mendapatkan pemaparan tingkat stress test terhadap kedua perbankan ini. Bagaimana khususnya terhadap sektor-sektor real yang kemarin itu sudah dikategorikan ada yang namanya slow starter. Nah, apa saja faktor yang controllable atau uncontrollable menjadi tantangan dan kendala di kedua bank, di Bank BNI maupun BTN. Yang itu yang ingin pertanyaan sama yang saya ingin nanyakan juga kepada kedua bank ini. Nah, kalau saya membahas mengenai banyak kenaikan terhadap ada beberapa program PEN yang sudah disalurkan. Namun saya ingin mendapatkan pertanyaan kepada BNI. Saya lihat di sini, sebentar tadi saya beberapa catatan. Oke. Program yang dilakukan oleh BNI terkait PMK 71 tadi itu kita memberikan apresiasi dan juga di mana pemerintah telah memberikan pinjaman atau menanggung imbal jasa atas kredit dengan batas maksimal 10 miliar yang diberikan perbankan kepada pelaku UMKM dengan adanya PMK 71 2020 dan memberikan stimulus penjamin kredit modal kerja untuk debitur korporasi dan pinjaman yang mulai dari angka yang range-nya 5 sampai 1 triliun melalui PMK 1 triliun.
Dan juga ada PMK 32 sebagai perubahan PMK nomor 98. Mungkin sudah Bapak-Bapak dari Himbara sudah mengetahui hal tersebut. Kami ingin mendapatkan pandangan dari perbankan dengan BNI terhadap stimulus penjaminan diberikan pemerintah tersebut dalam mendongkrak pertumbuhan kredit, Pak. Karena saya melihat di lapangan memang belum optimal. Yang terjadi ini baru-baru ini kita datang berapa kali ke Provinsi Bali sebagai barometer pariwisata. Kami melakukan kunker ke sana dan BNI sendiri kami lihat dalam paparan realisasi PMK 32 yang Horeca itu, Pak, hanya mendapatkan 2 debitur dari pipeline 120 miliar. Ini pasti masalahnya bukan di BNI. Saya tahu, saya jamin ini karena ada penjaminan lembaga pembiayaan ekspor impor. Ya, karena memang di situ sebagai penugasan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, sehingga apa ini menyebabkan terjadi, Pak? Bagaimana ini tindak lanjut direksi BNI terhadap hambatan? Kalau 2 pipeline itu hanya 130 miliar, sementara pipeline yang ditargetkannya 157 triliun, ini berarti ada masalah. Kalau memang BNI tidak sanggup untuk melakukan ini, jangan dipaksakan. Lebih baik pakai aja internal funding Bapak. Ini jangan ditargetkan. Saya juga nggak sepakat kalau pemerintah menargetkan seperti ini. Karena hambatannya itu di pemerintah sendiri, di Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan sudah bagus. Saya baca detail itu PMK 32. Namun lembaga pembiayaan ekspor impor itu inovasi sendiri. Membuat peraturan yang tidak inline. Kemarin saya juga tanyakan kepada BRI pertanyaan yang sama. Nah, ini Himbara harus menyuarakan ini. Saya sudah berbicara kemarin dengan Menteri Keuangan, ada masalah apa dengan lembaga pembiayaan ekspor impor yang terkesan menghambat beberapa proposal yang masuk. Calon debitur dari Himbara itu dihambat, apa tidak tahu bagaimana mereka melihat dari kacamatanya, sehingga ini yang tidak harus dibiarkan. Nah, kalau Bapak mau pakai internal funding, itu POJK-nya nggak nyambung, nggak ada, hanya memakai regular. Nanti kalau Bapak diaudit oleh OJK, nanti juga diaudit oleh BPK lagi. Nah, ini harus ada suara, maksudnya harus disuarakan kepada kami sudah berkali-kali menyuarakan ini. Namun dari perbankan, dari Himbaranya juga harus menyampaikan persoalan ini. Jangan sampai pipeline yang 157 itu tidak bisa tercapai karena ada target yang ditugaskan. Penugasan ini kan berat juga. Gitu. Sebenarnya internal funding para perbankan ini mereka punya kemampuan kok mereka lakukan itu. Tapi kalau penugasan-penugasan tersebut tidak sejalan, tidak bisa berjalan dengan baik, ya nggak usah lah, lebih baik. Mau nolak juga Bapak nggak bisa karena itu penugasan kan, tapi ya jangan sampai disandra gitu loh Pak. Nah, ini juga khusus kepada PMK 32 maupun juga penyalurannya. PMK 71 kita sudah tahu, tadi sudah sampaikan itu kita memberikan apresiasi, tapi kan yang baru ini yang 32 yang memang masih relatif baru terbit bulan April. Nah, lanjut dengan KKSK telah memetakan kemarin Pak kelompok sektor usaha resilience atau slow starter yang terdiri dari beberapa kategori yaitu perdagangan, konstruksi dan transportasi dan jasa-jasa, dan kelompok growth driver atau mayoritas industri manufaktur. Tentunya kami ingin mendapatkan pandangan bagaimana direksi BNI terhadap hal tersebut, terutama dikaitkan dengan kemampuan membayar atau interest coverage ratio-nya ICR dalam kelompok resilience. 3 kelompok tersebut, resilience, slow starter, growth driver. Apakah BNI sudah memetakan? Karena kemarin baru disampaikan di KSSK. Jadi semoga ini harus diantisipasi dan dipercepat dalam penyampaian kategori yang sudah dirilis oleh KSSK. Dan kita lihat juga pada tahun 2021 BNI akan melangkah dengan lebih optimis, luar biasa, karena usia selamat ulang tahun, makin tua makin mature, ya, makin terpercaya, punya pengalaman besar. Kalau muda itu pengalamannya masih, kalau perbankan, ya kan? Hah? Enggak juga sih, ya. Jadi kami berharap dengan langkah yang lebih optimis yang BNI akan lakukan dengan beberapa tantangan ke depan yang cukup berat, khususnya di dalam masa COVID-19 ini, dan juga BNI telah menggulirkan beberapa transformasi secara resmi, yaitu mengenai berbasis value race,
itu yaitu risk culture atau agile collaboration dan executive oriented, itu kami memberikan apresiasi. Namun nilai-nilai tersebut diimplementasikan Pak, penyalurnya dalam PEN. Luar biasa sebetulnya ini perbankan, tapi kalau sudah berurusan dengan penugasan pemerintah, aduh ampun, saya banyak sekali mendapatkan masukan gitu loh. Ampun, jadi penugasan itu sekarang kan bagus sebetulnya sih ya Pak ya. Jadi KAR juga bagus, semuanya juga baik, jadi yang Bapak punya dividen juga naik, tapi kan artinya ini memberatkan gitu loh. Karena kalau masalah COVID-19 ini juga banyak sekali, bukan hanya itu, belum yang kurnya, belum yang lainnya dan lain-lainnya segala macam. Nah ini yang kami ingin mendapatkan penyampaian, mungkin kalau nggak sempat nanti bisa secara tertulis ya. Ibu Seli sudah kedip-kedip aja, tertulis aja Bu Vera. Saya kira itu yang saya ingin menyampaikan untuk BNI dan juga mengenai apakah ada kemarin juga saya tanyakan kepada BRI mengenai rencana kami ingin, karena ini kami ingin menjelaskan mengenai kualitas NPL-nya Pak. Kaitan dengan kualitas NPL kami ingin mendapatkan informasi outstanding kredit sebelum masa pandemi dan masa pandemi yang sudah dihapus bukukan oleh BNI. Nah, kami ingin meminta penjelasan dari Bank Himbara mengenai review soal ketentuan terkait hapus buku kredit dan tagihan piutang write off bagi UMKM ya, dengan maksimal platform tertentu misalnya 5 miliar atau 10 miliar. Ini pernah disampaikan di OJK. Sehingga perseroan bisa lebih fokus mengembangkan produk dan ekspansi bisnisnya tanpa harus terhambat terhadap kredit bermasalah. Sejak lama ini memang perbankan dihadapkan beberapa persoalan Pak. Masalah UMKM, penerima skim kredit yang mengalami gagal bayar. Nah, terutama debitur milik Bank BUMN dalam pemaparan ini belum ada penjelasan apakah memang ada roadmap untuk 2022 ke depan seperti itu. Kalaupun ada, tegas lagi dengan OJK. Memang pemerintah tidak bisa, harusnya daripada bikin pen itu Pak, yang kayak PMK itu aja yang difokuskan gitu loh. Ini kan nyangkutnya memang ini harus pemerintah harus mengcover itu semua, atau bisa juga menggunakan internal funding Bapak bisa lakukan itu gitu loh. Aksi korporasi itu kan bisa dilakukan secara independen dan itu tidak mengganggu sebetulnya. Ya kan Pak, berapa sih porsinya bisa dihitung dari seluruh kegiatan ataupun UMKM yang bermasalah yang memang mereka sampai sekarang ini tidak bisa mendapatkan pinjaman karena itu masih nyantol di sliknya OJK. Nah ini harus dipikirkan bersama-sama Himbara untuk melakukan hal ini. Nah, saya kira itu yang cukup menarik yang menjadi isu utama yang ingin saya sampaikan. Khusus untuk BTN, target penyaluran dana fasilitas likuiditas atau FLPP tahun ini cukup naik dan pemerintah telah memberikan alokasi anggaran Pak melalui SMF kalau tidak salah itu 16,622 triliun dan alokasi kuotanya di tahun 2021 dibagi berdasarkan beberapa provinsi. Khusus dapil saya Pak, Karawang tolong ditambahkan. Karena itu banyak sekali, itu manufacturing Pak. Dan mereka itu orang yang taat untuk membayar. Karena memang kita tahu bisa bekerja sama tadi Bu Putri juga sudah menyampaikan bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah atau bisa bekerja sama dengan banyak sekali inovasi yang bisa dilakukan. Dan ini dalam pemenuhan 1 juta rumah rakyat. Dan ini yang kita ingin tanyakan mengenai evaluasi triwulan mengenai pelaksana program tersebut yang merupakan tantangan dalam melakukan penyaluran FLPP yang kita lihat dapat lebih cepat dibandingkan tahun 2020 karena 2021 ini sekarang Jawa Barat sudah zona merah, orang Jakarta sudah tidak boleh lagi datang ke Bandung. Kita menghadapi masa yang sangat sulit dan ini luar biasa harus diantisipasi. Yang ingin saya tanyakan provinsi manakah Pak yang penyalurannya sudah baik dan mana yang belum? Apabila ada yang belum, bagaimana BTN untuk mempercepat dalam hal penyaluran tersebut? Dan juga mengenai saya ingin menanyakan masalah Pak, bagaimana dengan kasus kredit fiktif 39,5 miliar yang saya baca di cabang bank BTN Medan yang terus bergulir. Ini harus diselesaikan. Bagaimana perusahaan akan menyelesaikan hal ini dan dampaknya terhadap perusahaan tersebut, coba itu harus diselesaikan Pak. Dan juga permasalahan sektor perumahan yang kami tadi ingin sampaikan, permukiman di Indonesia adalah terkait dengan keterjangkauan karena daya beli masyarakat, terutama dari kelompok masyarakat bawah.
sangat tidak mampu untuk bisa mendapatkan rumah yang layak. Nah, ini harus diantisipasi. Selain itu kendala lainnya adalah perencanaan tata ruang. Perumahan, pemukiman semakin jauh dari pusat kota. Jadi udah mereka itu remote area. Tanpa jaringan infrastruktur yang memadai, masyarakat tentu akan merasa sangat terbebani dengan adanya lokasi perumahan yang sangat jauh dari tempat mereka bekerja. Nah, selain itu kami masalah sektor konstruksi Pak, perumahan adalah masalah standar keandalan kebangunan. Sekarang ini tidak hanya terkait dengan kualitas masyarakat yang tinggal di rumah-rumah dengan kendala bangunan yang tidak memadai, namun juga keselamatan. Itu kan Bapak bisa bicara dengan kementerian terkait. Sebetulnya sudah ada undang-undangnya, tapi masih banyak pengembang yang nakal yang tidak melakukan standar yang sudah ditetapkan berdasarkan undang-undang. Dari aspek layakan itu saya melihat ada 41,7% masyarakat atau rumah tangga menempati hunian hanya memiliki satu aspek layakan Pak, yang sebagian diantaranya bahkan menempati pemukiman yang kumuh. Nah, kami berharap Bank BTN dapat memperhatikan permasalahan ini menjadi solusi bagi masyarakat ke depannya. Dan juga Bali Pak, kemarin kita rapat di Bali mengenai sebagai kota pariwisata merupakan yang terkena dampak COVID-19. Kami menghimbau kepada Bank Himbara, tentunya kepada BTN didorong berkomitmen mempercepat perekonomian Bali, dinilai punya peluang cukup besar. Nah, kemarin itu ada dari Kanwil Bapak kalau nggak salah pernah menyampaikan kita akan memfokuskan untuk bangunan pemberikan pinjaman terhadap untuk sektor perumahan yang ada di Bali. Itu gimana ke depannya. Nah, ini harus mempunyai penggunaan kredit atau KPRB 2BT itu harus ditindaklanjutin lokasinya dan lainnya, dan khususnya untuk Provinsi Bali itu coba Pak dibantu kepada mereka karena memang keterlayakan huni rumah yang di Bali itu memang belum memadai, khususnya kemarin kami mendapat pemaparan. Saya kira itu saja yang kami ingin sampaikan dan kami memberikan apresiasi kepada dua perbankan pada pagi hari ini. Namun khusus untuk tema PEN ini Pak, kalau memang nggak sanggup lebih baik nggak usah dijalanin. Saya akan berikan dukungan, saya akan bicara. Buat apa jadi beban Pak? Nggak jalan pipeline-nya 1,57 triliun baru 120 miliar yang cair. Ini kan ngaco banget ini. Ada apa? Lebih baik Bapak fokus aja internal funding Bapak yang ada di dalam aksi korporasinya. Begitu Pak Silvano. Terima kasih dari saya. Terima kasih Mbak Vera yang telah memberikan beberapa pendalaman dan juga masukan-masukan bagi peningkatan kinerja BNI dan BTN. Selanjutnya fraksi PKS, Pak Hidayatullah silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pimpinan Komisi 11 yang terhormat beserta rekan-rekan anggota Komisi 11, Pak Royko, Dirut beserta seluruh Dewan Direksi dan jajarannya, Pak Haru, Pak Dirut yang baru, selamat Pak, beserta Dewan Direksi yang lain dan seluruh jajaran. Selamat juga buat Bank BNI atas ulang tahunnya yang ke-75. Tadi sudah diikuti dengan doa. Semoga semakin canggih ya. Tidak mengikut siklus manusia, Pak Royko. Karena kalau manusia itu makin tua, dia balik lagi jadi bayi. Jadi semuanya harus disusui, harus dituntun, harus digendong. Itu dia. Jadi harapannya ini bukan siklus manusia. Ini siklus perusahaan yang berkarakter insya Allah. Karena kita sudah mengalami sekarang, walaupun tidak persis seperti bayi, tapi dengan program, dengan pandemi COVID-19 ini, bank-bank kita, dunia sektor keuangan kita banyak mendapatkan bantuan. Dan bantuan itu sumbernya adalah dari hutang. Kita berharap selesai Perpu nanti 2022 seterusnya, kita bisa survive, mandiri, berdiri di atas kaki sendiri. Kita tidak berharap ada pen jilid
2 gitu atau dan seterusnya. Kita harapkan kita bisa melalui cobaan ini lalu menjadi kuat di masa transisi untuk seterusnya. Angka-angka yang kita baca tetap saja sektor UMKM itu sesuatu yang menarik, kuat gitu. Demikian juga dengan bank yang lain. Tapi sayangnya porsinya masih tetap lebih kecil dibanding korporasi. Nah, kami ingin mendengar nanti kira-kira apa upaya seriusnya untuk mendekatkan gitu. Mendekatkan gap antara UMKM dengan korporasi. Dan data-data yang kami lihat juga dalam program restrukturisasi ternyata sektor UMKM ini kecenderungannya itu lebih baik untuk menghadapi problem pandemi COVID-19. Kalau di korporasi mana kami lihat kalau di BNI ya, justru di Mei 21 bagi debitnya naik lagi setelah turun di bulan April. Kalau di UMKM-nya di BNI itu stabil terus, walaupun tidak begitu besar tapi terus turun. Nah, begitu juga dengan LDR yang kami lihat, pertumbuhan antara dana pihak ketiga dengan kredit yang diberikan kalah jauh. Lebih banyak dana pihak ketiga yang terkumpulkan. Ini menunjukkan ekonomi kita juga masih belum pulih. Walaupun tadi disebut ada tren membaik. Kita bukan trennya, idealnya itu membaik. Bukan sekadar trennya saja. Membaik di tahun depan dan seterusnya. Dana-dana yang sesungguhnya tertahan di sektor keuangan ini pada akhirnya tidak akan menggerakkan sektor real kita. Nah, apakah Bank BNI dan Bank BTN ini sifatnya pasif saja, nunggu situasi ekonomi sektor real berkembang lalu turun untuk melakukan lending gitu, atau ada upaya-upaya bagaimana agar dana yang sekian besar ini, kalau di Himbara saja sudah kemarin tuh 200 triliunan lebih, hampir 200 sudah 400-an ya, tambah BNI yang Himbara ini, tambah BNI hampir 100 triliun kalau BNI ya. Nah ini totalnya itu luar biasa besar, dana yang ada di dunia perbankan yang permintaan dari sektor real itu sangat kecil. Nah ini perlu semua stakeholder dunia perbankan, Kementerian Keuangan, semua harus duduk bersama bagaimana agar situasinya tidak seperti ini. Mungkin bagi dunia perbankan ini tidak begitu masalah besar gitu, karena masih bisa diakal-akalin, dananya bisa ditaruh di SBN, di mana-mana gitu. Bisa menghasilkan penghasilan juga. Tapi kalau ekonomi makin lama makin memburuk, hanya trennya saja yang membaik tapi angkanya tidak signifikan, ini berbahaya buat upaya-upaya kita untuk memperbaiki ekonomi kita. Sementara negara-negara lain sudah mulai bergerak menjadi lebih baik. Nah, kemudian yang mau kami tanyakan ini masalah program-program dari bapak-bapak kaitannya dengan pandemi yang tidak bisa kita perkirakan gitu. Sekarang lagi naik. Nah, sampai seberapa jauh fluktuasi kondisi pandemi ini bisa mengganggu program Bapak tadi yang tren membaik tadi, terus harapannya bisa menjadi baik. Kami mendapatkan data ya, proyeksi dari Bank BTN, mungkin nanti kami minta juga dari BNI.
terkait dengan proyeksi sampai akhir tahun 2021. Kita mau melihat program PEN kita ini, datanya sangat membantu buat kami mengambil kebijakan di sini. Misalnya data downgrade menjadi NPL, sudah direstrukturisasi, ada masalah, direstrukturisasi menjadi baik tampilannya. Tapi ternyata belum tentu juga mereka akan terus baik. Mereka kembali lagi misalnya jatuh ke non-performing loan. Nah, itu perlu datanya dari Bank BNI. Kemudian yang mendapatkan perpanjangan restrukturisasi, yang kembali normal, lancar. Kemudian tambahan restrukturisasi baru. Ini perlu juga kan? Sudah dibantu dengan PEN, ternyata ada juga yang tambahan untuk restrukturisasi kredit yang baru. Nah, data-data ini perlu bagi kami untuk nanti mengambil kebijakan, menyarankan kebijakan-kebijakan kepada pemerintah. Saya kira itu pimpinan beberapa hal yang ingin kami harapkan penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hidayatullah. Namanya Hidayatullah tapi dapil Medan ini beliau. Enggak pakai marga lagi. Luar biasa sekali penajamannya. Jadi tren membaik, jangan tren ya, membaik aja gitu ya. Iya, Wisjakusuma ya. Baik, fraksi PAN tidak ada ya. P3 juga tidak ada. Kita kembali PDI ya, PDI. PDI belum tadi saya memang. Mbak Indah silakan, Mbak Indah dulu, habis itu Pak Misbahun ya. Terima kasih pimpinan. Yang satunya bijak, yang satunya sangat bijak. Oh, sangat bijak. Kecintaan kita, kebanggaan kita bersama. Nah, tentu saja seluruh anggota Komisi 11 yang hadir baik secara fisik maupun virtual. Juga untuk jajaran 2 Bank Himbara, kebanggaan kita bersama, BNI dan BTN, Pak Royke dan Pak Haru beserta seluruh jajaran. Selamat Pak untuk BNI, tahun ini 75 tahun. Saya akan mengawali sebagai bentuk apresiasi kepada BNI, saya akan mengawali dengan pantun. Mulai daun waru, tahu ya Pak Royke daun waru, itu sangat indah bentuknya. Bisa, ya saya gunakan kata indah, karena indah itu paling tepat. Kalau bagus saja kurang, kalau indah itu pasti sempurna. Bisa dimanfaatkan untuk banyak hal yang berguna. Dirgahayu 75 tahun Bank Negara Indonesia. Semoga semakin jaya melayani Nusantara. Indah betul. Kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwa saat ini adalah kondisi yang memang, dan akhir-akhir ini kalau saya khususnya menyaksikan televisi maupun media sosial, apapun WA group, itu kan cenderung kita semakin kesini semakin khawatir bahwa COVID ini ternyata yang sudah kita jalani sejak 2020 bulan Maret sampai sekarang masih belum menunjukkan tanda-tanda yang membaik, tetapi semakin mengkhawatirkan, termasuk dengan yang adanya varian baru dari India itu. Membuat kita kok semakin hari hidup dalam kekhawatiran, tetapi kita percaya bahwa Tuhan tidak akan memberikan beban atau cobaan kepada kita lebih dari yang mampu kita tanggung. Itu saya masih percaya dengan itu. Dan apa yang kita lakukan selama ini, jadi Pak Royke, Pak Haru, dan Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan pimpinan Komisi 11, saya itu lebih senang, sebentar ini kok, maksudnya,
saya itu rasanya lebih senang datang ikut rapat di kantor ketimbang di rumah. Karena kalau saya ke kantor mendengarkan penjelasan, mitra kerja kami yang utama kan KSSK Pak. Ada Menteri Keuangan, ada Bank Indonesia, OJK, LPS, termasuk Himbara ini. Semuanya memaparkan hal-hal yang membuat kami ini imunnya naik. Tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan, semuanya ada di jalur yang benar. Bahkan tadi saya melihat kedua bank kesayangan kita ini menunjukkan performa yang justru di masa COVID ini, di kuartal atau ya pakainya tadi kuartal ya, bukan triwulan ya. Triwulan kuartal 1 ini dibandingkan dengan kuartal yang atau periode yang sama di tahun lalu, justru sekarang lebih baik. Contohnya tadi Pak Royke juga menyampaikan bahwa untuk laba operasional sebelum pencadangan aja tumbuh 5%. Terus kemudian termasuk BTN. LDR-nya, LDR ini saya yang paling seneng nih, LDR-nya BTN selama ini kan selalu 100 lebih ya Pak ya. Ini tahun ini, kuartal ini cuma 88%, jadi itu sangat ideal. Jadi saya membacanya itu senang sekali. Setiap kali kita rapat dengan mitra kerja, itu selalu yang disampaikan adalah kita melakukan burden sharing Pak. Kita bergotong royong untuk sama-sama menghadapi pandemi ini dan kita dihadapkan pada dua kondisi yang tidak bisa kita pisahkan. Ibaratnya itu satu koin dengan dua sisi yang berbeda tapi koinnya satu. Nggak bisa pilih kita mau menangani COVID dulu, keselamatan dan kesehatan masyarakat, atau kita nangani ekonominya dulu. Nggak bisa dipilih, dua-duanya harus sejalan. Dan kalau saya berharap tadi pimpinan Gus Fatan sudah mengawali bahwa rapat ini diawali bahwa peran perbankan, peran dan fungsi perbankan itu sangat strategis dan sangat vital, terutama di masa pandemi ini. Kalau yang dipaparkan di ruangan ini Pak, dengan apa yang kita hadapi di lapangan itu sehari-hari memang kadang-kadang tidak seiring. Artinya masih sampai saat ini tadi beberapa kawan kami tadi sudah menyampaikan bahwa ada hal-hal di lapangan yang masih menjadi beban kami untuk membantu menyelesaikan. Karena masyarakat tuh Pak kalau ketemu Pak Royke, Pak Haru, mungkin ketemu Menteri Keuangan, Pak Peri, Gubernur, tentu nggak akan sebebas mereka bicara dengan kita gitu. Itu yang namanya sekarang konstituen itu dulu kawan-kawan kita Pak. Teman SD, teman SMP, teman SMA itu kalau ngomong udah nggak pakai tedeng aling-aling, yang marah, kecewa ngomong aja gitu. Misalnya masalah restru, itu jelas-jelasan. OJK 1 mengatakan bahwa kalau sudah restru pun masih ada peluang untuk melakukan top up. Tetapi dalam pelaksanaannya kalau kita ketemu di lapangan, kawan-kawan kami yang debitur itu sulit mengajukan top up. Nah itu contoh-contoh bahwa kami ini ketemu beda Pak, posisi kami dengan Bapak Ibu sekalian kalau di lapangan itu. Jadi kami mereka ngomongnya ke kami itu jauh lebih terbuka, dan sulitnya kami ini tentu tidak bisa menjawab atau memberikan solusi yang terbaik. Jadi kami selalu mencoba untuk menyampaikan ke mitra kerja kami. Justru itu pada kesempatan kali ini saya sangat berharap bahwa upaya yang dilakukan oleh KSSK, dalam hal ini pemerintah bersama dengan kami, kemarin kita membahas tentang asumsi makroekonomi dan seterusnya. Kemudian pada saat pandemi ini berlangsung ada pemulihan proses percepatan pemulihan ekonomi nasional, dan kemudian kita juga minta di breakdown ke pertumbuhan daerah karena kita ingin tahu bahwa kondisi daerah itu akan mencerminkan akumulasi agregatnya akan ke nasional. Seperti itu adalah upaya-upaya kami untuk memastikan bahwa program pemulihan ekonomi yang berdarah-darah ini anggarannya didapatkan bahkan sampai hutang itu setiap rupiah itu harus benar-benar bisa dirasakan manfaatnya. Itu poinnya. Bahwa programnya itu betul-betul harus efisien, anggaran dipakai dengan efisien, efektif, produktif, dan berdampak. Itu yang menjadi concern kami. Dan kita tahu bahwa pemerintah sudah memberikan insentif, stimulus, termasuk memberikan terhadap pajak, UMKM, semuanya Pak. Anggaran itu digunakan juga untuk perlindungan sosial, penerimaan negara udah sulit, padahal kaitannya semua ke situ.
Dan perbankan itu sangat penting perannya, di mana kita mencoba untuk saat ini rasio pajak kan turun dari 10 akan mengarah kepada 8% rasionya. Itu semua dicerminkan oleh perilaku dari pelaku usahanya. Nah, pelaku usaha itu sangat lekat dengan perbankan. Nah, bagaimana perbankan dalam hal ini bisa memiliki pemikiran yang sejalan dengan agenda pemulihan ekonomi nasional, saya berharap, sehingga bank-bank ini tidak hanya berorientasi kepada penyelamatan terhadap performa laba, tetapi lebih daripada performa di dalam melakukan fungsi intermediasi dengan nasabah. Termasuk di dalamnya adalah memberikan support terhadap pelaku usaha yang bisnisnya masih dianggap potensial untuk tumbuh. Jadi kalau memang yang sudah tidak bisa diselamatkan, ya sudah, kita tidak mungkin bisa berpihak. Tetapi saya senang hari ini BTN di halaman berapa tadi ya? 17 itu menggambarkan hal yang memang kita suka ini Pak. Bapak langsung menampilkan tentang proyeksi restrukturisasi COVID termasuk downgrade menjadi NPL. Itu Bapak paparkan tuh saya senang sekali membaca ini. Kemudian ada perpanjangan restru sekian, kembali normal sekian, tambahan restru baru sekian, dan pelunasan sekian. Sehingga proyeksi portofolio restrukturisasi menjadi 31 itu Bapak memaparkan dengan gambar ini, kami sangat berterima kasih sekali. Kemudian BTN juga mencoba untuk melakukan perbaikan terhadap kualitas kreditnya dengan early payment default, kemudian peningkatan CKPN terhadap NPL, kemudian dengan mengintegrasikan konsep mortgage ecosystem, supply chain, itu kan upaya-upaya yang membuat kami senang dan berharap optimis gitu dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Termasuk Pak Royke juga di sini melakukan transformasi terhadap layanan digital maupun human capital, karena memang dua hal itu adalah sesuatu yang memang sangat penting dan bisa menjawab kebutuhan di masa pandemi. Ini saya juga heran loh Pak, kita selama ini beberapa tahun terakhir tuh melakukan sosialisasi dan edukasi bersama dengan Bank Indonesia, karena memang Bank Indonesia memiliki program yang banyak Pak, melibatkan kami semua di daerah pemilihan masing-masing, QRIS. Jadi gerakan nasional non tunai itu kan sudah kira-kira dari tahun 2000 berapa itu saya ikut serta waktu itu di UNER, saya ingat itu untuk deklarasi gerakan nasional non tunai. Ternyata itu menyiapkan kita untuk berperilaku cashless, touchless itu begitu pandemi itu sangat membantu kita Pak, digitalisasi itu. Jadi kadang-kadang memang Tuhan itu adil, di dalam setiap musibah selalu masih ada berkah. Kemarin tuh dipaparkan oleh OJK bahwa investasi di pasar modal itu meningkat sampai 96%. Jadi orang lebih senang berinvestasi, padahal dulu susah sekali, kebanyakan orang kan perbankan. Tapi sekarang mereka menjadi investor itu sangat banyak gitu Pak. Jadi itu adalah cara-cara kita mengambil berkah-berkah lah Pak gitu dalam masa yang pandemi ini. Termasuk DPK di perbankan yang saya tahu itu sangat membebani cost of fund perbankan. Nah, yang menjadi PR kita bersama kan bagaimana kredit itu bisa dikucurkan. Meskipun Bank Indonesia sudah menurunkan kredit repo rate-nya sampai di angka yang rendah, tetapi kan memang demand-nya yang masih lemah sehingga kredit tidak bisa bertumbuh. Tapi namun demikian BNI masih mencatatkan pertumbuhan yang positif ya Pak ya, 2% kalau nggak salah Bapak ya. Terus kemudian BTN juga masih surplus ya Pak Haru ya, 3% pertumbuhannya. Padahal nasional kita kontraksi. Nah itu sesuatu yang menurut saya perlu mendapatkan apresiasi dan mohon terus dilakukan fokus untuk hal-hal yang membantu pemerintah di dalam upaya untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional. Dalam hal ini adalah bagaimana kredit itu bisa di-drive untuk bisa terus bergerak tumbuh, karena itulah satu-satunya cara kita untuk bisa bertahan di masa yang sangat sulit. Kemudian properti, kita tahu bahwa dengan adanya properti, multiplier effect itu pasti sangat terasa. BTN punya peran yang sangat penting di situ, Bapak bisa memainkan perannya dengan maksimal, sehingga masyarakat kita kebutuhan rumah terpenuhi, tetapi multiplier effect dari properti itu juga pasti akan sangat berdampak banyak dan bisa menggerakkan perekonomian rakyat kita. Kemudian apalagi tadi saya ingin sampaikan, oh ya tentang kredit konsumsi Pak. Kita tahu di catatan BPS itu kuartal 1, kredit rumah tangga itu minus 2,23%.
Padahal untuk porsi kredit rumah tangga itu restrunya saja 111 triliun ya Pak ya, saya lihat itu nasional. Kemudian porsinya untuk kredit rumah tangga itu 1.331 triliun dan restrunya mencapai 111 triliun. Dan kita tahu bahwa konsumsi rumah tangga itu berkontribusi 57% terhadap PDB. Jadi itu memang perlu kita identifikasi problemnya apa, coba untuk ikut serta di dalam penyelesaian masalah itu seperti apa. Dan kemudian satu lagi, data OJK memperlihatkan kepada kami outstanding atau baki debit dari 10 debitur besar dan korporasi ada 57 triliun. Itu ada yang menyangkut hajat hidup orang banyak termasuk PLN, kemudian Perum Pegadaian, Pertamina, perkebunan. Ini saya bicara bukan satu persatu tetapi Himbara. Saya ingin tanya bagaimana kinerja kredit dari di Bank Himbaranya untuk termasuk PT Perkebunan, Perkebunan Nusantara, kemudian Krakatau Steel, itu ada 10 debitur besar dan korporasi yang dipaparkan oleh OJK yang memiliki baki debit 57 triliun. Nah, kemudian kalau memang itu ada di Bapak-bapak sekalian, itu bagaimana mitigasi risikonya? Itu perlu kami mendapatkan informasi. Kemudian seluruh indikasi semua tadi itu saya lihat sudah baik, artinya itu melegakan kami dibandingkan dengan kuartal 1 di periode sebelum COVID bahkan gitu, di 2020. Nah, itu apalagi terakhir, sudah tidak ada lagi, saya berharap BTN, BNI, yang menjadi kebanggaan kita dan harapan kita bersama untuk membantu pemerintah di dalam upaya untuk mengentas dan menghadang atau menghadapi dan menangani COVID bersama-sama dengan menangani pemulihan ekonomi secara cepat. Dan kami Pak, Komisi 11 ini di posisi yang memang strategis juga, kami berhadapan dengan masyarakat di daerah pemilihan kami masing-masing dan kami selalu menjadi agen untuk informasi maupun solusi bagi mereka yang sedang dihadapkan pada kondisi yang memang sangat mengkhawatirkan dan meresahkan mereka. Jadi untuk kredit misalnya, permohonan kredit, mohonlah BNI, BTN bisa juga pada saat mungkin kami yang mendapatkan keluhan atau masukan dari debitur maupun calon debitur daerah pemilihan kami masing-masing, BTN dan BNI bisa membantu kami untuk bisa menyampaikan ataupun memberikan solusi bagi masyarakat yang masih kita anggap mampu berkontribusi untuk menjaga kelangsungan usahanya. Karena orientasi kita adalah kalau mereka tetap berusaha, maka mereka bisa merekrut tenaga kerja. Nah, kalau ada tenaga kerja, otomatis kan pergerakan ekonomi tidak sampai berhenti atau kontraksinya tidak terlalu dalam. Sementara itu di sisi lain juga pemerintah kita tahu terus gencar untuk melakukan vaksinasi dan kita tahu juga bahwa kira-kira meskipun sudah vaksin pun juga bukan tidak mungkin masih terpapar COVID juga. Jadi saya tetap berpesan kita tetap waspada dan jaga untuk kesehatan kita masing-masing dan semoga kita bersama-sama bisa menjalani masa pandemi ini dengan produktif dan tetap berguna bagi bangsa dan negara kita. Terakhir, cukup. Terakhir, tunggu Gus, saya kok kepikiran BTN Gus. Kalau tadi BNI ada pantunnya, BTN pendek-pendek aja BTN. Pak Haru akan harus BTN ya, pantun. Untuk BTN pendek saja. Sepasang pengantin, saya ingat, tersenyum bahagia. Bang BTN, sahabat keluarga Indonesia. Oke. Atur nuwun Gus. Pengantin dan BTN itu apa itu? Ten ya gitu. Cari tennya, Gus. Sekaten berarti mestinya gitu. Baik, Mbak Indah telah memberikan pengayaan untuk pendalaman saya kira beberapa program restrukturisasi memang di lapangan masih kendala sekali, Pak. Itu juga kita sampaikan pas di Bali kemarin kita sampaikan Pak Wimbo bahwa memang di lapangan ini masih banyak komplain-komplain yang perlu diselesaikan gitu. Pak Mustafa silakan, habis itu Pak Misbahun. Sedikit saja Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pimpinan Pak Fathan yang selalu disebut Gus ini
memang masih darah biru, Pak Hattari yang baik hati, dan juga Bapak Ibu sekalian, baik yang hadir secara fisik maupun virtual. Yang saya hormati juga Pak Riko, Pak Reike, Dirut BNI, beserta Pak Heru, Dirut BTN, Pak Haru. Ini beserta seluruh jajarannya. Saya sedikit saja karena tadi sudah diberikan hadiah pantun Mbak Indah. Indah ini memang segala-galanya. Lebih bagus daripada yang lain, itu namanya indah. Saya melihat sederhana aja Pak pada ini tadi karena saya juga terlambat untuk masuk mengikuti, tapi hanya sekedar untuk mengikuti dari sisi virtual saja. Tapi karena pentingnya saya melihat bagaimana lembaga perbankan ini sama-sama ijtihad, sama-sama mempunyai tugas mulia bagaimana mensejahterakan masyarakat. Maka pada kali ini kalau saya lihat dari mulai sisi kinerjanya, baik dari Bank BNI maupun BTN, ini tidak ada yang tidak baik. Kenapa saya katakan itu? Ya karena bapak-bapak ini adalah orang-orang yang terpilih dari sekian ribu orang yang mengelola lembaga keuangan yang dipercaya oleh BUMN. Nah, untuk itu saya tidak akan bercerita tentang soal kinerja, pasti baik. Nah, kalau tadi ada proses, kalau saya katakan pasti baik. Kenapa saya katakan pasti baik? Kalau lihat ini angka-angka ini tidak ada yang tidak baik. Boleh dikatakan arsiteknya kok. Yang menjadi pertanyaan saya itu hanya sederhana saja, apa yang terjadi di lapangan sesungguhnya Pak. Khusus untuk BNI, di Himbara ini beberapa saat kemarin saya mendengar ada rencana penutupan 96 kantor. Itu tentu juga tidak kalah pentingnya karena agenda untuk digitalisasi. Maklum dan kami juga sangat memahami. Tapi apa yang disampaikan oleh istilahnya Gus Fatkan, bahwa ku anfusikum wahlukum naro. Nah ini Pak. PDI Pak, ini Pak, PDI Perjuangan Pak. PDI. Jadi saya bayangkan bagaimana bapak-bapak ini untuk memperjuangkan masyarakat secara umum. Tetapi saya khawatir saudara-saudara kita ini, adik-adik kita ini, ketika ada penutupan kantor ini apakah sudah dipersiapkan? Saya hanya usul saja Pak, barangkali kalau ini terjadi di Himbara. Oh ya kalau kita sudah memperjuangkan masyarakatnya ya orang yang terdekat dulu lah. Tadi ku anfusikum itu. Urus dirimu, urus keluargamu, urus orang-orang yang dekat, baru urus yang lain. Nah, ini. Sehingga jangan sampai ada pembiaran ketika mereka selesai, ada penutupan kantor karena tuntutan zaman, kami juga tidak menyalahkan. Karena itu sudah menjadi kebutuhan. Akan tetapi kita akan merasa dosa besar kalau mereka terlantar, apalagi di situasi pandemi seperti ini. Ini masukan saja Pak. Karena semua keputusan itu ada di manajemen. Yang berhitung itu ya manajemen. Kami tidak akan bisa untuk intervensi terlalu besar, ini hanya soal anggaran dan lain sebagainya ya ada di sini. Tapi kalau kebijakan di internal perusahaan atau kantor itu ya kembali kepada Bapak Ibu sekalian. Ini. Yang kedua, bahwa saya melihat dari seluruh Himbara ini mungkin tidak hanya BNI, tidak hanya BTN. Bahkan kemarin yang saya ikuti BRI, Mandiri, semua mesti CKPN-nya selalu disiapkan yang lebih tinggi. Padahal PPAP semua itu sudah cepat 100%. Saya tidak bicara soal penghapusan, tidak bicara soal yang lain. Tapi kalau CKPN terlalu tinggi, yang menjadi pertanyaan dalam benak hati mudah-mudahan salah. Apakah satu untuk menunda pendapatan bagi untuk dividennya untuk menghindari pajak? Atau tahu bahwa kualitas kredit kita itu memang kualitasnya menurun, sehingga harus disediakan supaya nanti tahun yang akan datang itu tetap sehat.
Ini yang menjadi batin saya hanya itu. Maka hari ini saya udah sekian lama tidak ngikuti, saya tak datang saja, saya bilang daripada nanti kalau di virtual itu juga karena waktunya di pandemi seperti ini, saya yakin Gus Fatkan tahu kalau saya tanya ini, Mas Lupa kalau nanya tidak lama-lama, paling 1-2 poin aja cukup gitu, simpel-simpel aja. Tuh, jadi hanya 2 hal itu untuk BNI, untuk Pak Dirut BTN, saya hanya menyampaikan, mungkin dari Bapak Ibu atau kawan-kawan yang lain tadi sudah menyampaikan, tolong khusus untuk perumahan subsidi Pak, sarpras, mungkin sarana jalan untuk umum, yang untuk kepentingan umum, listrik, ini masih Pak, masih jarang sekali. Dan kenapa mangkrak? Ya karena akses tidak terpenuhi. Saya terus terang saja sangat amat familiar kalau dengan teman-teman para kanwil Pak. Kalau orangnya Pak Royke, Mas Arif, ini saya juga sering, Mas Edward yang orangnya BTN ini saya juga sering, saya yang silaturahim Pak. Bahkan ini ada agenda untuk upaya apa ini, BTN akan membuat agenda apa ini. Nah, investasi rumah murah BTN sudah pasti untung ini Pak Haru Kusman Hargoyo ini Pak Dirutnya besok Pak ya. Nah, ini upaya ini itu apakah yang dilakukan itu kalau lihat kinerjanya bagus, NPL-nya dari triwulan yang dibanding untuk apa yang pertama dibanding 2020 2021 juga bagus. Ini seberapa banyak sih yang tertunda kualitas ini, yang akan dilelang dan lain sebagainya, yang akan dipamerkan untuk acara untuk ini itu upaya-upaya ini kan sebagian daripada promosi ya Pak ya, sehingga upaya ini juga sangat amat baik gitu untuk investasi. Tapi yang jadi persoalan itu satu, kita jangan sampai gini, BTN itu adalah banknya kebutuhan masyarakat untuk perumahan. Sudahlah nggak usah berinovasi untuk yang lain, fokus saja Pak di BTN ini untuk rumah aja. Karena apa, masing-masing itu punya madhab sendiri-sendiri kalau kata Gus Fatkan itu. Ya madhabnya apa ya sudah diikuti itu aja. Jadi supaya apa, nanti fokus, kalau kita fokus saya yakin akan bagus. Kalau kita masa kecil kita juga ngerti bahwa anggaran perumahan itu ya BTN kok. Cuma persoalannya sekarang dengan peningkatan tuntutan zaman ini, tolong semuanya saya harapkan betul-betul satu kata bahwa sarpras ini menjadi penting. Jangan sampai sudah banyaknya ini. Dan juga sekarang para developer juga, kalau FLPP dan lain sebagainya kan sudah dianggarkan, cukup tidak cukup ya nanti Bapak bisa untuk yang nyetel sendiri kan. Tidak mungkin. Karena saya yakin bahwa semua orang-orang perbankan ini kalau bicara soal bilangan angka, soal jumlah angka, soal untuk menata tingkat kesehatan itu udahlah ini jago-jago semualah. Kita ini pokoknya kita udah paham betul itu Pak. Kita bikin sehat walaupun tidak makap tapi tata caranya itu paham. Ya artinya istilahnya itu arsiteknya tadi saya katakan. Kalau orang Jawa kalau di Demak, di Kudus itu tukang. Ya, udah ahlinya memang. Jadi kami percaya maka setiap paparan, setiap untuk RDP ini pasti akan selalu baik. Maka saya katakan kebaikan-kebaikan ini tolong kita sama-sama punya tanggung jawab yang besar kepada masyarakat sehingga kita semuanya nanti betul-betul hidup kita ini ada manfaatnya untuk yang lain. Ini saya tidak bertanya tapi saya hanya pesan saja Pak, karena di akhir dan juga saya tidak terlalu banyak, saya terima kasih sekali selama ini bekerja sama dengan BNI, dengan BTN, juga dengan Himbara yang lain. Mudah-mudahan untuk kegiatan-kegiatan lain harapan saya tetap yang ada di wilayah untuk selalu bisa membangun komunikasi dengan kami yang ada di daerah pemilihan. Saat ini memang semua orang mengatakan Pak, tadi kawan-kawan juga kok tega ninggalkan Kudus, di Kudus terus zonanya udah hitam, disuruh nungguin ya sekali-sekali ke kota gitu. Ternyata kota ini juga sudah mulai lagi mau kan gitu. Nah ini mudah-mudahan, tapi persoalan sekarang yang penting kita yakini bahwa kita pasti sehat, kita niat yang baik, nawa itu kita baik, kerja kita baik, bermanfaat untuk yang lain, pasti selamat. Insya Allah itu yang akan. Terima kasih Gus Fatkan. Mudah-mudahan kehadiran kami ini menjadikan semangat kita bersama
bahwa seluruh jajaran di Himbara, termasuk khususnya pada siang hari ini dari BNI dan seluruh jajarannya, BTN dan seluruh jajarannya mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan dan kesehatan untuk terus berjuang memberikan manfaat kepada masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mustafa. Sejuk sekali hari ini, luar biasa sekali. Karena habis dari Kudus kali gitu ya. Memang betul beliau lama di dapil Pak ini, dari virtual terus ini, baru nongol ke kota hari ini saya kira. Selanjutnya Pak Misbahun, silakan. Makasih Pak Pimpinan, Pak Fatan, dan Pak Atari selaku pimpinan Komisi 11 yang saya hormati, seluruh anggota Komisi 11 yang saya hormati, Dirut BTN, beserta jajaran yang saya hormati, terus Dirut BNI, beserta jajaran yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kalau tadi Pak Mustafa ini Pak, itu asli Kudus memang Pak. Orang paling kudus di sini ya Pak Mustafa Pak. Itu. Saya ingin membicarakan tadi saya pertama dengan BNI. Tadi saya agak terlambat karena rapat di ruang sebelah Pak. Membahas mengenai program PEN juga, tapi mengenai pinjaman daerah dengan BAKN dan ADEXI, APEXI, yang semuanya juga masih marah Pak, karena sekarang mereka nggak dikasih DAK tapi dikasih pinjaman Pak. Dikasih pinjaman. Ya itulah strategi pemerintah kita untuk menghadapi situasi ini. Tapi satu Pak yang ingin saya tanyakan pertama yang ke satu ke BNI Pak. Walaupun kecil bukunya tapi sangat representatif Pak penyajiannya. Saya memberikan apresiasi terutama terhadap penyaluran PEN. Sehingga partisipasi BNI terhadap program penyaluran PEN ini kelihatan sekali dan ini perlu diberikan apresiasi karena tidak gampang Pak ikut programnya pemerintah karena Bapak capek terus cuma jadi pastru aja nggak dapat fee-nya Pak. Nah ini kan pengorbanan yang luar biasa dan ini kan fungsi BUMN sebagai agent of development kan difungsikan di sana. Saya ingin menanyakan hal yang lebih substansial Pak. Tadi kalau Pak Mustafa bilang, kalau Bapak ini sudah ahlinya, kalau urusan keuangan, laporan, angka itu kan sudah tukangnya katanya. Tapi kalau saya bilang bukan tukangnya Pak Mustafa, tukang ukirnya. Jadi kalau tukang ukir itu detail, mau digambar apa itu sudah tahu, karena memang sudah ahlinya. Yang saya ingin perkuat adalah begini Pak. Kalau ekonominya tidak sehat, sektor realnya tidak sehat, sebenarnya kan kita pasti ada problem di sektor perbankannya. Nah sekarang ini kan kita pura-puranya sehat Pak, ya kan? Pura-puranya sehat. Jadi indikator lab kita itu semuanya masih laten Pak, masih laten. Kita mungkin disuruh ikut tes kardiologi itu kan, mungkin disuruh lari di treadmill atau apa, tapi tiba-tiba kita bisa kena hal-hal yang sangat mematikan. Nah, salah satu yang saya melihat ketika ekonomi kita saat ini menghadapi situasi yang sedang tidak bagus, makronya saja tidak bagus Pak. Apalagi kondisi real di lapangan. Ada sektor-sektor yang masih bagus, bertumbuh yaitu pertanian, sektor kesehatan, kemudian telekomunikasi, tapi sisa yang lain kan konstruksinya sangat dalam, logistik dan sebagainya. Sementara mereka mempunyai portofolio kredit di perbankan. Bahkan sekarang Pak, valuasi aset jaminan kan turun semua. Ada namanya diskon COVID, ya kan? Sehingga ini kan sebenarnya laten yang mau tidak mau itu. Lah kita ini Pak di Komisi 11 ini kan karena rapat ini kan berbicara tentang PEN, saya kepingin tahu yang sebenarnya risiko yang dihadapi oleh BNI dengan restrukturisasi. Bapak kan disuruh merestrukturisasi Pak. Pendapatannya di divert, ya kan, karena restructuring. Terus kemudian yang dulu orang di restructuring itu kan harus 9 bulan Pak bisa call 1 Pak. Sekarang restructuring langsung tetap sehat, posisinya masih di call 1.
ya kan? Atau di call 2. Nah, ini kan sebenarnya bukan posisi ideal. Nah, yang ingin saya tanyakan, Pak, dalam menghadapi restructuring ini kan mempengaruhi performance keuangan Bapak secara substansial, ya kan? Substansinya. Nah, strateginya apa sih Pak keluar dari situasi ini? Karena apa? Pertama, Bapak harus, tadi Ibu Endah mengatakan kalau indikator sebelum CKPN semuanya baik. Tetapi begitu dimasukkan ke CKPN, Bapak ini kan udah pasti kan Pak, pencadangan yang harusnya bisa Bapak gunakan untuk hal-hal yang produktif, disalurkan dan sebagainya, Bapak geser ke CKPN. Ya kan? Nah, ketika menjadi CKPN itu kan membuat Bapak tidak fleksibel menggunakan likuiditas yang ada. Tidak fleksibel kan? Nah, strategi apa yang akan Bapak gunakan? Pertama, saya kepingin tahu sumber pendanaan CKPN ini kan juga sebenarnya bisa Bapak gunakan untuk mengenerate pendanaan baru kan sebenarnya kan. Nah, untuk memperkuat fundamental kredit yang baru. Tapi itu pun kalau kreditnya tumbuh. Nah, pada situasi ini Pak, kita kepingin tahu kalau kejadian seperti ini, strategi keluar Bapak apa? Minta PMN kepada pemegang saham, pemerintah, atau kemudian Bapak mencari sumber pendanaan baru dengan risiko yang lebih besar. Ini kan harus substansial kita selesaikan Pak. Kita nggak bisa ngomong, oh ini berjalan is going well dan sebagainya dan sebagainya. Itu loh. Karena bahaya latennya ini berisiko sangat besar kepada industri dan perekonomian nasional. Ini Pak. Dan kalau situasi kayak begini nih Pak, yang terjadi adalah kungfunya para treasury Pak. Ahli treasury jago kungfu semua ini Pak. Kalau tempat Bapak kan jago kungfu semua ini. Ya kan, ngambil duit di sana, dilempar ke sana, ngambil di sini, dilempar ke sini dan sebagainya. Yang penting kan portofolio buku Bapak bagus. Tapi ini kan nggak bisa itu. Kungfu ini kan butuh latihan panjang, Pak. Kalau ngos-ngosan juga kan tiba-tiba kita kepleset, jeblok kita, Pak. Lah situasi yang seperti ini yang saya ingin tahu, Pak. Kalau memang butuh PMN, PMN berapa sih yang dibutuhkan? Loh, kita untuk menyelesaikan struktural, Pak. Jangan sampai ini ditambah lagi, ditambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Kalau kardus ini Pak, seperti ini, kosong Pak isi dalamnya, ditumpukin atasnya. Tapi kalau atasnya tumpukan ini kan bisa jebol ke bawah Pak. Lah, saya kepingin tahu hal yang substansial, strategi yang substansial apa sih Pak sebenarnya? Bapak datang ke market untuk minta tambalan atau datang ke pemegang saham untuk minta PMN? Ya kan? Untuk minta PMN. Nah ini kan kita harus ngomong yang substansial, yang solusinya Pak. Kemudian kita nggak bisa kemudian mengatakan, oh itu. Apalagi kan pemerintah yang selalu saya berikan masukan di sini adalah pemerintah Pak. Pada situasi seperti ini kan Bapak butuh pertama, oh ada penempatan dana yang besar, tapi bunganya juga harus rasional. Ada masuk penempatan dana pemerintah, tapi bunganya hanya market, membuat NIM Bapak naik. Nah ini kan juga menambah risiko baru buat Bapak kan. Sementara Bapak disuruh, oh penempatan dana diminta leverage-nya berapa, disalurkan kemana dan jadi apa. Sementara apa? Pada situasi yang sama penempatan dana ini NIM-nya tinggi, sementara Bapak kan butuh mengenerate revenue untuk itu. Nah ini kan bukan jalan keluar yang win-win Pak. Lah saya kepingin tahu strateginya keluarnya apa. Yang berikutnya Pak, walaupun saya pendapat dengan apa yang pernah disampaikan oleh Pak Andreas, bahwa dalam situasi seperti ini, perbankan ini kan paling gampang yang enak, itu kan treasury, bagian treasury sekarang Pak. Ada uang nganggur dibelikan SBN Pak. Walaupun beli SBN ini bukan sesuatu yang haram, dibolehkan, tetapi kan ini kan juga menimbulkan permasalahan baru, yaitu penyaluran penetrasi ke kredit. Tadi saya terima kasih Pak, BNI masih growth, kreditnya masih tumbuh, tetapi kan belum ideal Pak. Kalau kita mau keluar dari jebakan minus growth di PDB, kan kita harus menumbuhkan kredit yang ekspansif. Belanja pemerintahnya juga ekspansif. Sekarang belanja pemerintah ekspansif tapi habis di bansos Pak. Ya kan, habis di bansos. Lah, ini kan juga sebenarnya pertolongan yang bisa menolong pertumbuhan ekonomi, growth di sektor real itu adalah sektor real yang bertumbuh, ditopang oleh sistem perbankan yang kuat, kemudian terjadi flow di sana.
produksi berjalan, bayar tenaga kerjanya belanja, kemudian ada supplier yang dibayar, supplier kemudian subkontraktor yang dan ini kan flow ekonominya. Sekarang kan tidak terjadi, ada mata rantai yang terputus di sana. Lah, ekonomi makro yang tidak jalan, sektor yang tidak jalan ini kan menimbulkan risiko juga ke Bapak kan. Lah, sampai sekarang saya belum ketemu Pak, kalau kemudian COVID-nya sendiri belum bisa kita contain secara permanen. Nah, yang terjadi sekarang adalah kesinambungan ketidakpastian, Pak. Ya kan? Ada kesinambungan, tapi ketidakpastian. Ketidakpastian yang berkesinambungan ini di ekonomi ini kan juga menimbulkan risiko. Lah inilah yang ingin saya tanyakan adalah mengenai tadi itu Pak, kualitas kredit. Nah, ujung-ujungnya bagaimana cara Bapak keluar dari strategi kualitas kredit yang makin menurun. Adanya agunan yang makin turun tingkat kualitasnya, menyebabkan ini kan semuanya menjadi itu. Lah, ini yang menjadi pertanyaan saya, Pak. Terus ini agak teknikal, Pak. BI ini kan selalu menyatakan bahwa mereka sudah menurunkan 7-day repo rate. Dan kemudian selalu dikritik bahwa ini kan tidak bisa langsung secepatnya. Ya, kita sadar sepenuhnya itu. Karena apa? Kalau SBN kita masih 7%, ya sampai jenggot kita panjang ya juga nggak akan bisa itu gitu loh. Lah, cuma masalahnya berapa lama sih transmisi ini biasanya bisa sampai kemudian realisasi gitu. 7-day repo rate sudah diturunkan, penjaminan LPS sudah turun dan sebagainya. Kalau penjaminan LPS kan lebih kepada simpanan pihak ketiga kan. Lah, tapi saya kepingin kepada lending rate-nya. Karena kan sekarang ini kan kalau Pak Presiden bicara tentang transformasi, sebenarnya kan juga kita harusnya melakukan transformasi kapan rate ini kan juga turun. Lah ini kan saya kepingin tahu secara teknikal kan Bapak yang tahu, orang-orang bankers lah yang tahu berapa lama sih transmisi 7-day repo rate itu bisa diaplikasikan di dalam sektor perbankan yang real dalam penyaluran kredit menjadi lending rate itu. Kemudian saya ke BTN Pak, selamat kepada Pak Haru walaupun agak terlambat sebagai dirut yang baru. Saya ingin menyampaikan begini Pak, BTN ini kan termasuk salah satu bank himbara yang sebenarnya performanya kan ya saya mengatakan bukan yang paling jelek Pak, tapi dibandingkan dengan yang lain ini kan perlu diberikan perhatian lebih Pak. Perlu diberikan perhatian lebih, mulai dari NPL, kemudian kualitas penyaluran dan sebagainya. Sementara permasalahan-permasalahan substansialnya kan belum pernah diselesaikan mengenai KAR dan sebagainya. Di antara bank himbara KAR-nya yang paling rendah kan BTN. KAR-nya paling rendah. Dan saya kepingin tahu strategi menaikkan ini mau seperti apa Pak? Tadi sama juga situasinya kan Bapak menghadapi situasi makro yang sama. Cuma bedanya Bapak lebih kepada portofolio kredit yang berkaitan dengan mortgage, dengan perumahan, dan kaitan dengan itu. Saya yakin kalau ada kredit-kredit yang lain itu paling konstruksinya, ininya, itunya, tapi semuanya hampir di sektor perumahan. Atau real estate-nya sudah mati, kemudian dan sebagainya, kemudian salah placement dan sebagainya lah. Tapi saya ingin menyampaikan Pak, Bapak termasuk KAR-nya paling rendah. KAR-nya paling rendah, dan sampai sekarang kita kalau sama BTN ini, apa sih strateginya BTN keluar dari situasi KAR yang rendah ini? Karena KAR yang rendah yang dimiliki oleh BTN ini kan juga menimbulkan risiko, Pak. Itu kan. Bapak sedikit aja ada kredit macetnya yang berdampak, tentu Bapak langsung itu. Apalagi sekarang kewajiban CKPN-nya dengan PSAK 71 kan dengan adanya impairment, ya kan? Begitu risiko langsung pencadangan, ada risiko langsung pencadangan, itu kan membuat Bapak kan risikonya juga makin tinggi kan di dalam situasi itu. Lah, strategi keluarnya apa? Kita sebenarnya waktu itu menawarkan PMN, tapi kan saya nggak tahu PMN apakah masih menarik bagi Bapak, atau sudah diajukan kepada pemerintah dan seberapa serius menggarapnya. Mumpung ini Pak, APBN 2022 ini sedang dalam proses pembahasan. Ini kan harus serius Bapak ajukan, kalau tidak maka kondisi keuangan Bapak ini kan harus benar-benar diberikan alert itu soal situasi
NPL Bapak kan kalau saya Pak pada situasi yang seperti ini, NPL itu sebenarnya bukan isu Pak. Kalau ekonominya lagi jelek, terjadi NPL itu sebenarnya bukan isu. Di Bank Himbara makanya NPL begitu disodorin, saya cuma membaca aja Pak. Karena bottom line-nya kita sudah tahu itu tentang situasi NPL. Tapi bagaimana keluar dari situasi itu Pak? Itu yang paling utama. Ya sama tadi yang sampaikan, kan banker-banker terbaik Republik ini kan semuanya ada di Himbara Pak. Ngukir laporan keuangan itu kan mereka sudah pada jago semua. Diukir Pak sama Bapak itu bukan digambar lagi tapi diukir Pak. Itu sampai dalamnya. Nah, saya kepingin keluar dari situasi itu seperti apa Pak? Itu. Karena apa? BTN ini adalah salah satu bank fokus yang sebenarnya paling punya potensi untuk recover Pak. Karena apa? Pemerintah sekarang sedang serius mencari sektoral yang bisa tumbuh. Yaitu salah satunya adalah perumahan. Kita mempunyai backlog yang sangat lebar antara kebutuhan dengan realisasi pembangunan perumahan, dan itu selalu tumbuh. FLPP ada, Tapera ada, tinggal bagaimana BTN menjadi bank fokus yang bisa mensinergikan seluruh pembiayaan sektor perumahan. Paling kalau orang mau lari ke dari BTN terus lari ke BNI, paling kalau kreditnya yang besar-besar Pak, rumahnya di Menteng dan sebagainya gitu kan, di Kebayoran gitu. Tapi kalau rumahnya masih di ujung Berung sana pasti larinya ke BTN Pak. Itu. Lah, saya kepingin tahu ini Pak. Saya ingin tahu situasi yang seperti inilah. Ini yang saya tanyakan ke Bapak soal itu. Terus kalau tadi Bu Indah punya pantun, saya punya pantun Pak. Ini pantun yang paling ini Pak, hit di Komisi 11 Pak. Itu. Dari Manado ke Maluku Utara, ada Bu Vera dan Pak Hatari, kelihatan makin serasi. Maksudnya. Tapi nggak nyambung sih ya. Nggak nyambung sih, dipaksain sih. Aku bela deh. Baik, terima kasih Pak Misbahun, luar biasa sekali beberapa opsi-opsi untuk peningkatan kinerja BNI dan BTN saya kira menarik untuk didiskusikan lebih lanjut. Semua fraksi telah memberikan pandangannya dan pendalamannya. Meja pimpinan ada Pak Hatari yang terakhir ini saya kira. Pak Hatari silakan. Loh, dikit aja. Sudah tadi. Baik, makasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketua, para wakil ketua, anggota Komisi 11, Bapak Ibu dari Bank BNI dan BTN ya, yang hadir pada siang hari ini. Tentu yang menjadi concern kita bersama terkait dengan penugasan PEN ini adalah pergerakan ekonomi nasional. Ya. Tetapi sayangnya PEN yang dibiayai dengan imbal hasil yang sangat mahal kalau dibandingkan dengan negara-negara Asia maupun ASEAN, itu ternyata tidak sepenuhnya efektif bisa menggerakkan ekonomi kita. 2020 kita punya program itu kan mengakibat hampir 695 triliun, kemudian mengakibatkan defisit kita 6,09%, kalau tidak salah itu hanya tersalurkan 83%. Kemudian pertumbuhan ekonomi kita negatif. Nah, kemudian kita juga dengar apa iya gitu, penggunaan dana PEN ini tidak sepenuhnya menggerakkan sektor-sektor perekonomian baru, tapi lebih kepada menutup ya sektor yang tadinya mungkin dibiayai dengan bunga komersil yang lebih mahal, kemudian dapat program PEN jadi timpah dengan itu, sehingga tidak juga menimbulkan efek pada pergerakan ekonomi kita. Nah, ini mungkin saya hanya ingin mendengar saja dari BTN maupun BNI apa ini terjadi juga di
perbankan Anda. Ya, karena PEN ini kan kita dapat ya dengan harga yang cukup mahal dan diharapkan untuk menggerakkan ekonomi nasional, tapi ternyata pada faktanya ekonomi kita tidak terdorong signifikan. Saya pikir hanya itu, Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Atari, habis itu jawaban dari BNI dan BTN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pimpinan rapat, terima kasih. Pak Direktur Utama Bank BNI, Pak Roke, dan seluruh jajarannya yang kami hormati, Pak Haru Kusma Hargyo, Direktur Utama Bank BTN dan jajaran yang kami hormati. Rapat pada hari ini sebagaimana 2 hari yang lalu kami lakukan dengan Bank Mandiri dan Bank BRI di sini. Ya, topiknya bahwa Komisi 11 ingin mendapatkan masukan terkait dengan progres pemulihan ekonomi nasional dengan relaksasi dan sebagainya kemudahan itu. Saya mulai dari Bank BNI ya, tapi kedua paper ini Pak Haru, kemudian Pak Roke, kedua paper ini kita apresiasi. Angka-angkanya bisa dibandingkan terperinci kedua paper ini. Mudah kita pahami dan membandingkan dengan perbankan yang konsen terhadap pemulihan ekonomi nasional. Saya mulai dari Bank BNI. Bank BNI ini dari keuangan Bank BNI kuartal 1 2021 saya lihat ini cukup baik Pak, dilihat dari neraca dan rugi laba baik ini, termasuk total kredit walaupun tumbuhnya 2,2 begitu Pak Roke. Nah, terkait dengan akselerasi pemulihan ekonomi nasional tergambar di sini DPK tumbuh cukup positif, Bank BNI cukup positif. Kredit tumbuh rata-rata 7,3% per tahun. Dari 3,9, 3,3 ini sejak 2016 gitu, dan tumbuh 2,2% pada ini tahun ini. Kemudian dana pihak ketiga ini juga tumbuhnya cukup 8,1%. Itu year on year didorong dengan pertumbuhan produk termasuk giro dan tabungan, dana murah yang tumbuh juga 13,0%. Dan hal ini memberikan kemudahan konstruksi, memberikan kemudahan bertransaksi di masa pandemi, dan didukung oleh ini yang paling penting, didukung oleh
reputasi Bank BNI sebagai bank terpercaya dalam berbagai siklus perekonomian yang kita apresiasi. Baik sekali. Kemudian terkait dengan restrukturisasi kredit yang berdampak COVID-19 oleh Bank BNI, kita pelajari di sini dari total restrukturisasi juga termasuk terhadap UMKM dan non-UMKM. Baik nilai yang disetujui, jumlah debitur, dan juga debit ini cukup baik, Pak. 123 triliun dengan jumlah debitur kurang lebih hampir 190.726 debitur ini, Pak. Sementara UMKM juga disetujui hampir hampir 0,39 triliun dengan jumlah debitur cukup besar, atau 112.000 lebih. 112.000, hampir 113.000 debitur, Pak, dari sektor UMKM. Itu non-UMKM juga begitu, jumlah debitur juga hampir 75.000 debitur. Cukup baik. Dan ini kami atas nama pimpinan dan anggota Komisi 11 kami mengapresiasi dengan data-data yang tersajikan ini dari Bank BNI, kemudian strategi yang akan dilaksanakan oleh Bank BNI pada 2021. Tuh, kita pelajari di sini termasuk percepatan transformasi layanan digital. Baik, Pak. Kemudian dari, sedikit Pak Royke terkait dengan kredit. Secara spasial, kredit memang mulai tumbuh. Meskipun masih dalam zona kontraksi. Ini kemarin kami dengan OJK juga penekanan tentang ini. Sementara pantauan OJK, walaupun tadi tumbuh, tetapi pantauan kredit masih lemah, terpantaunya masih lemah dalam zona ini. Tapi rata-rata tumbuh, Bang. Itu dari Bank BNI, kemudian dari Bank BTN, Bang. Terkait dengan peran Bank BTN dalam pemulihan ekonomi nasional, saya garis bawahi khusus stimulus, harus stimulus kredit untuk debitur yang terkapar COVID-19. Dalam rangka memitigasi dampak pandemi 19 bagi debitur UMKM, dari Bank BTN memberikan ada 3 poin stimulus, Bang. Yaitu restrukturisasi kredit, kemudian pemberian kredit modal kerja dengan pinjaman kredit, dan yang ketiga pemberian kredit termasuk dengan tambahan subsidi bunga, Pak. Pertanyaan, subsidi bunga ini berlaku untuk seterusnya atau ada timing limitnya? Tidak diberikan lagi subsidi bunga kredit ini, Pak.
Karena ini masyarakat juga bertanya, sampai kapan pemerintah memberikan subsidi terhadap bunga kredit ini? Tuh, apa 6 bulan? Ya, karena terdengar pertama itu subsidi ini hanya diberikan 6 bulan saja. Gitu. Sekarang sudah lewat 6 bulan, masyarakat kemudian bertanya lagi, apa seterusnya? Atau hanya 6 bulan? Itu dari BTN, tapi data-data ini semua cukup kita memahami. Terkait dengan BTN ini, Pak Bank BTN, saya hanya melihat satu dan membandingkan bahwa ini sangat prosentasenya tinggi sekali, yaitu kontribusi kinerja BTN bagi perekonomian di dalam masyarakat. Itu Pak, yang memiliki multiplier effect terhadap sektor perumahan. Bapak nanti lihat di situ di halaman 21. Ini halaman 21 nanti Bapak lihat multiplier effect terhadap sektor perumahan. Di sektor ini memiliki multiplier effect terhadap 174 subsektor industri. Dan diantaranya saya hanya melihat yang angka persentasenya paling tinggi dari ada 5 jenis jasa keuangan perbankan sedikit, perdagangan mobil dan motor juga sedikit, tapi perdagangan umum tapi juga di sini termasuk mobil dengan motor juga hampir mencapai 35,4%, tinggi sekali Bang. Ini di peminat dari masyarakat untuk sektor ini cukup tinggi Bang dibandingkan dengan yang lain. Jadi begitu. Jadi kalau jalan di dalam kota Jakarta ini tidak pernah bertambah, tapi kalau sektor ini tumbuh semakin tinggi, maka bisa dibayangkan. Nah, kita dari sini menuju Kalibata saja sudah bisa 2 jam. Jadi ini tidak berbanding lurus Pak secara kita. Ya tapi ini kebutuhan Pak. Jadi dari saya pimpinannya itu, dan sekali lagi Pak Royke dengan Pak Haru dan semua jajaran atas nama pimpinan rapat, pimpinan komisi dan semua anggota komisi 11, kami menyampaikan terima kasih, rasa hormat dan penghargaan atas pertemuan kita hari ini, terutama data-datanya tersaji cukup handal dapat diperbandingkan. Makasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Penutup dari Pak Hattari, tapi masih ada satu Pak baru datang Pak Pertu katanya gitu. Karena Pak Andreas sudah mengingatkan 2,5 jam kita udah di sini. Tadi Pak Pertu kita kasih kesempatan lah sebelum jawaban BNI dan PTN. 4 menit pimpinan, 4 menit 30 detik. Terima kasih pimpinan yang saya hormati, Direktur Utama Bank BNI beserta direktur-direktur yang lainnya yang hadir beserta jajarannya. Yang saya hormati Direktur Utama Bank BTN, ada direktur lainnya juga sempat hadir di acara ini beserta jajarannya. Pertama kepada BNI ya, kepada BNI. Jadi saya baru rapat Banggar Pak. Jadi sumber PDB kita ini mayoritas itu yang menyerap tenaga kerja yang banyak itu adalah sektor pertanian Pak. Selain daripada
UMKM. Nah, di mana juga target bukan target, indikator pembangunan kita itu sesuai dengan asumsi makro yang kita putuskan kemarin itu adalah nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Jadi kami mengharapkan dari perbankannya Pak. Jadi nilai tukar petani itu komponennya Pak, itu pertama produktivitasnya. Yang kedua komponen itu adalah transportasi. Dan yang ketiga itu adalah komponen itu harga jualnya. Dan satu sama lain itu saling berkaitan. Nah, untuk masalah harga jual dari petani ini sangat berkaitan erat ini dengan industri pengolahan dari hasil pertanian itu sendiri, Pak. Jadi kami mohon dari pihak perbankan, utamanya BNI, untuk turut mendorong industri hilir dari hasil pertanian, Pak. Kita kasih contoh saja, Pak. Misal kita pemerintah mendorong industri perkebunan kelapa sawit di Papua sana, tapi industrinya nggak ada, harus jual ke Sulawesi misalnya, itu kan nggak cocok. Artinya nilai tukar petani maupun nilai tukar nelayan itu sangat bergantung kepada industri pengolahan itu sendiri. Dan kami mohon kepada BNI dan BTN, utamanya Bank BNI nih, yang spesialisnya ke situ untuk mendorong itu dengan sungguh-sungguh. Terus kedua, ini dengan BTN Pak, saya waktunya cuma 4,5 menit, 4 menit 30 detik. Jadi mengenai spesialisasi ini, kita sama tahu Pak bahwasanya BTN ini spesialis bayar tapi nyicil. Artinya spesialis menyalurkan kredit subsidi perumahan. Nah, untuk ini Pak, mumpung ada BNI, karena mungkin bagi BNI kredit perumahan ini yang kecil ya Pak ya, yang subsidi, ini mungkin bagi BNI ini nggak ada apa-apanya lah mungkin bagi BNI. Mungkin malah bikin pusing lah bagi BNI untuk ngurusin ini Pak. Untuk itu dalam forum ini juga saya mengharap kepada BNI untuk udahlah, memang kalau memang spesialisnya BTN udah kasih ke BTN aja Pak. Nggak usah pula diurusin Pak barang ini Pak. Karena bila mana saya kejadian di tahun yang lalu misalnya Pak, itu tahun 2020 itu total subsidi itu kalau nggak salah 190 ribuan, dan itu dibagi-bagi ke beberapa bank dan pada akhirnya dikembalikan ke BTN. Nah, kalau ini kan artinya memakan waktu Pak. Akhirnya BTN menyalurkannya dalam waktu yang pendek, dan akhirnya lagi kualitas dari kredit ini sendiri tentunya sangat terganggu bagi BTN karena waktunya pendek. Cuman kalau dari pertama misal tahun 2022 ini dari Januari sampai ke bulan 12 itu BTN sudah mayoritas, insya Allah BTN juga bisa memberikan kredit perumahan bisa lebih berkualitas lagi. Saya kira demikian saja pimpinan, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Beltu, pandangan dan pendalaman terakhir dari beliau habis rapat Banggar Pak, jadi updating tentang situasi Banggar. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, semua spektrum dan pandangan telah disampaikan dan tentu nanti BNI dan BTN akan memberikan beberapa jawaban dan juga respon. Saya berharap highlight aja Pak Dirut, Pak Haru, karena kita 14.30 saya kira kita bisa mengakhiri karena kita Pak Dirut juga belum sholat semua, juga yang lain kan. Tentu dengan satu pendekatan-pendekatan yang saya kira tadi semua pertanyaan Pak Misbahun dan Pak Kamrus juga yang lain saya kira. Silakan Pak Dirut. Pak Royke, maaf saya udah lupa 1 menit aja. Pimpinan minta maaf. Dari catatan ini tadi kita mengamati bahwa proyeksi kinerja ini tidak termasuk BNI Syariah, begitu Pak ya? Supaya jelas. Kemudian ini juga perlu disampaikan di sini, tapi saya rasa
mungkin juga Ketulis. Pak Ya udah ngomong. Dirut tidak usah jawab. Ngomong aja di sini. ngomong. Nanti permintaan jawaban tertulis, saya pikir Bapak harus menjawab itu terkait dengan apa yang sudah dirilis Pak Dirut, bahwa BNI merencanakan akan melakukan restrukturisasi untuk sekian puluh banyak cabang. Nah, dan ini sudah menggaung ke publik. Ini sudah masuk ke ranah publik. Tapi tidak usah Bapak jawab. Tapi kalau nanti jawaban tertulis, saya pikir Bapak perlu cantumkan itu untuk menguatkan pemahaman dari Komisi 11. Ketika nanti reses, kalau ini timbul pertanyaan, kita bisa menjelaskan supaya masyarakat bisa mengikuti ini. Saya rasa ini penting. Makasih, pimpinan. Baik, silakan Pak Dirut. Terima kasih pimpinan yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian. Sorry, interupsi. Ini kan kita sudah lewat dari 2 jam nih pimpinan. Sebaiknya di-highlight saja nanti jawabannya tertulis. Ini kita belum isoma ini. Sebentar nanti terus yang panjang-panjang tertulis. Ya, baik Pak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Bapak pimpinan dan anggota Komisi 11. Pendek aja. Singkatnya Pak gini, kami sekarang ini lagi transformasi juga. Dalam situasi pandemi ini kami bukan berarti terus kami konsolidasi tidak ekspansi, tapi kami tetap ekspansi Pak. Seninya di situ bahwa kami transformasi karena kami ngelihat banyak perubahan-perubahan di situasi ini, kami lakukan transformasi. Dalam transformasi ini kami garansi tidak ada PHK Pak. Jadi walaupun ada ini, bahkan kami sekarang lagi rekrutmen baru lagi. Jadi kami tidak ada PHK, kami lakukan transformasi karena transformasi ini juga mengantisipasi situasi pandemi yang panjang ini juga Pak. Karena pandemi yang panjang ini pasti kan kita nggak jelas Pak. Kita juga nggak berpikir apakah POJK itu diperpanjang atau tidak. Kita harus antisipasi itu tidak diperpanjang. Kalau tidak diperpanjang, apa impactnya ke bank tadi yang disampaikan. Kita harus siap dengan segala situasi ini, makanya di sisi operasional kami harus efisien, kita harus lakukan simplifikasi, digital, segala macam itu, cost juga harus kami tekan, bukan berarti terus kita nggak keluar, tidak marketing tetap Pak. Tapi di dalam konteks cost of fund tadi yang tadi dibilang, itu semua kami harus lakukan supaya kami untuk antisipasi situasi yang ke depan ini resikonya uncertainty ini Pak. Program pemerintah bagus Pak, karena pemerintah stimulus ini benar-benar membantu juga setidaknya ini menahan ekonomi tidak konstruksi lebih dalam lagi. Jadi kami support ini karena itu. Karena kami butuh pengusaha Pak, juga untuk tumbuh. Bank ini kan butuh pengusaha Pak, bukan funding aja, tapi kami butuh pengusaha yang akan bersinergi dengan kita ke depan. Jadi itu yang kami dapat sampaikan. Nah, satu hal yang kami mohon juga di dalam situasi ini, memang ada antisipasi kami butuh capital Pak. Selain kami tentu, karena kita nggak tahu situasi ke depan Pak, dan kami juga melihat ada opportunity ke depan Pak. Kalau ada loncatan, kalau terjadi recovery, kami nggak ketinggalan. Kita bisa ambil momentum. Tapi kalau kami nggak punya kapital yang cukup, kami untuk loncat itu agak sulit Pak. Untuk loncat itu. Jadi kami butuh kapital yang cukup, yang baik. Seandainya nggak ada PNM, ya kami juga akan usaha yang tadi. Kami juga punya strategi-strategi lain untuk masuk ke pasar untuk dapat kapital. Tapi tentunya itu ada cost. Yang kita berharap sebenarnya right issue itu adalah jalan terbaik. Tapi kalau memang situasi kita paham situasi sekarang ini, tapi kalau memang dimungkinkan diberikan right issue, itu yang terbaik. Yang kedua, mungkin titip aja mungkin hapus tagih yang UMKM Pak. Karena itu juga baik untuk, supaya karena situasi ini kan kita nggak tahu Pak, UMKM itu benar Pak, begitu dia jeblok mungkin dia bisa bangun lagi kalau kita berikan kesempatan lagi ke dia ke depan. Jadi itu yang ekonomi yang bisa cepat, itu yang agak agile tuh di situ Pak. Tapi kalau korporasi kan jatuh dia
berat untuk naik. Tapi kalau ekonomi UMKM itu cepat sekali Pak. Jadi mungkin titip di undang-undang itu serius ini Pak Ketua, izin Pak, interupsi sedikit, ini masalah yang sangat serius, hapus tagih piutangnya BUMN, terutama yang UMKM Pak. Karena mereka recovery-nya itu hanya bisa dari situ. Karena sudah kena BI checking, mereka punya bad debt yang nggak bisa itu, ya mereka nggak bisa dapat yang baru lagi Pak. Itu penting ini Pak Ketua, betul Pak. Nah, kemarin di rapat dengan Mandiri dan BRI kita sudah sepakat kita pendalaman khusus nanti. Khusus hapus itu. Nanti kita sesi khusus haircut ya. Terus silakan terus. Baik. Selesai itu Pak. Terima kasih banyak atas pendalaman yang diberikan siang ini. Kami catat banyak, noted, nanti kita jawab Pak. Tapi prinsipnya kami melihat juga program PEN ini Pak bukan berarti nggak bagus, bukan berarti, tapi itu menahan juga kontraksi yang lebih dalam. Jadi kami makanya walaupun dengan energi yang harus kami siapkan banyak, cabang kami harus tanpa biaya, kami jalankan ini untuk supaya kontraksi tidak lebih dalam lagi, karena perbankan itu sangat bergantung recovery-nya juga dari kondisi ekonomi yang lebih baik. Terima kasih Pak. Baik Pak Dirut, makasih luar biasa sekali. Pimpinan, ya. Saya menarik tadi Pak Royke mengatakan right issue. Itu karena ini kan sebaiknya kita bicara tertutup aja, diagendakan khusus aja itu Pak. Sekalian juga yang kemarin saya usulkan untuk hapus buku atau hapus tagih. Ya. FGD maksudnya gitu. Ya whatever lah, tapi lebih tertutup karena kan ini sangat sensitif untuk anjaman. Pak Dirut, makasih Pak Dirut PTN. Baik, makasih pimpinan. Ini singkat. Jadi beberapa pertanyaan saya kumpulkan. Yang pertama adalah untuk tambahan kuota 60.000, sekarang 80 tambah 60, 140. Itu kita yakin bisa kita selesaikan dalam 1 tahun. Karena tahun-tahun sebelumnya adalah 140 juga kita habis. Yang kedua, tadi keluhan beberapa prasarana atau rumah yang subsidi tadi banyak yang kurang bagus. Nah ini kita punya sistem yang dibuatkan oleh Kementerian PUPR itu nanti menjadi alat monitoring, namanya itu lucu-lucu, si Kumbang, si Petro, si Kasep. Nah ini adalah alat monitoring dari Kementerian PUPR terhadap kualitas bangunan. Nah ini juga kadang-kadang masih ada beberapa developer yang enggan untuk bisa mengisi dengan tertib. Kemudian mengenai yang sudah vaksin, yaitu jumlah karyawan BTN 70% dari total 11.000 se-Indonesia. Kemudian juga pertanyaan mengenai high risk itu apa? Untuk yang konsumer misalnya KPR itu apabila seseorang itu karena COVID tiba-tiba kehilangan pekerjaan atau kehilangan usahanya, maka biasanya masukkan dalam high risk. Pertanyaan Bu Ella tentang rumah tangga swasta, apakah boleh untuk mendapatkan KPR subsidi? Boleh. Jadi ini bukan hanya ASN atau prajurit, bahkan rumah tangga swasta juga diperbolehkan. Kemudian pertanyaan Bu Vera mengenai kasus Medan, jadi kami sudah serahkan ke aparat yang berwajib dan sekarang proses, kalau nggak salah sudah dipenjara. Jadi memang ada niatan buruk dari debitur dan notaris yang menggelapkan sertifikat yang harusnya diserahkan kepada nasabah. Kemudian Pak Mustafa mengenai CKPN yang tinggi karena memang semata-mata untuk berjaga-jaga apabila kredit yang saat ini menjadi lebih buruk. Saya kira demikian, Bapak Pimpinan, terima kasih. Saya kembalikan kepada pimpinan. Terima kasih Pak Dirut PTN, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Semua jawaban nanti lengkapnya secara tertulis akan disampaikan. Selanjutnya, sebagaimana kemarin dengan Mandiri dan BRI, kita mengambil kesimpulan rapat dengar pendapat pada siang hari ini. Silakan ditampilkan. Rancangan kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi 11 dengan Bank Negara dan BTN masa persidangan 5 tahun sidang 2020-2021. Komisi 11 DPR RI bersama Direktur Utama Bank Negara Indonesia dan BTN menyepakati 1. Komisi 11 DPR RI telah menerima laporan
dari BNI dan BTN atas realisasi program restrukturisasi pemulihan ekonomi nasional pada triwulan 1 2021. Dua, Komisi 11 DPR RI mengapresiasi upaya BNI dan BTN dalam mengimplementasikan program pemulihan ekonomi nasional. 3, BNI dan BTN agar mengoptimalkan fungsi intermediasi perbankan yang dapat mendorong dan mempercepat pemulihan pelaku ekonomi pada sektor-sektor yang mulai pulih, sektor-sektor yang strategis, sektor-sektor yang berdampak pada konsumsi masyarakat. 4, BNI dan BTN agar mengantisipasi dan menyiapkan langkah-langkah mitigasi risiko atas program restrukturisasi atau relaksasi kredit perbankan serta risiko lainnya pada sektor perbankan dalam menghadapi ketidakpastian pandemi COVID-19 yang masih berlangsung serta dinamika perekonomian global dalam rangka menjaga tingkat kesehatan bank. 5, BNI dan BTN akan memberikan jawaban tulis atas pertanyaan dan tanggapan Komisi 11 maksimal 7 hari kerja. Setuju Pak Dirut? Setuju semua? Oke, kita ketok. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dengan demikian RDP pada siang hari ini kita bisa akhiri selama 2,5 jam, sangat produktif sekali kita membahas semua isu penyehatan dari kinerja BTN dan BNI. Sebelum saya tutup, tentu dari BNI dan Pak Dirut BTN memberikan pernyataan akhir. Silakan Pak. Terima kasih Pak Pimpinan Rapat Komisi 11 RDP pagi siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian anggota komisi. Diskusi siang ini kami akan follow up, tindak lanjuti di dalam secara tertulis. Mudah-mudahan ini menjadi suatu banyak hal yang didiskusikan ini menjadi suatu manfaat bagi kita semua untuk pemulihan ekonomi kita ke depan, dan mudah-mudahan pandemi juga bisa berakhir dengan cepat. Terima kasih. Pak Dirut. Terima kasih pimpinan. Pertama kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kesempatan ini karena kami dapat menerima beberapa aspirasi dan menyampaikan juga keinginan-keinginan kami. Yang kedua adalah bahwa dalam kondisi pandemi saat ini, BTN yakin tetap mampu untuk tumbuh secara selektif dengan 2 dukungan. Pertama, dana jangka panjang yang murah, dan nanti kemungkinan kalau ada adalah tambahan modal. Nah, yang ketiga, pada kesempatan yang sama bahwa untuk bisa mempercepat pemulihan ekonomi ini selain dari perbankan, itu juga terkait dengan ketentuan-ketentuan yang barangkali bisa direlaksasi. Kalau boleh pada kesempatan ini, diantaranya adalah sekarang banyak sekali stok rumah-rumah yang belum laku, itu bisa di-recycle apabila aturan dari Kementerian PUPR diperlunak atau dilonggarkan, bahwa rumah subsidi tidak hanya rumah baru tetapi rumah yang siap huni. Saya kira demikian pimpinan, terima kasih. Terima kasih. Closing statement dari Pak Dirut, Pak Royke dan Pak Haru. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu pemerintah dan DPR terus bekerja sama, terus bersinergi, berkolaborasi, bagaimana peningkatan ekonomi secara signifikan dan pertumbuhan ekonomi kita targetkan sesuai cita-cita Presiden 5,2 sampai 5,8% bisa tercapai. Saya tutup RDP pada siang hari ini. Jika ada khilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus mimpin sama BNI sama